Bintang Purba Part 27. Dengan suara serak, novel kultivasi dimulai kembali. Ini adalah artefak pedang jatuh, pedang dewa patah yang jatuh dari alam atas. Kata-kata Tetua Agung Xiao bergema di telinga Ye Sen dan bergema di puncak-puncak yang tak berujung. Ye Sen melihat kembali ke pegunungan di luar puncak, dan samar-samar dapat melihat gerbang gunung, istana, gua, dan paviliun yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Pedang Taya. Kemudian dia menoleh dan melihat pedang raksasa yang dapat menopang langit. Ye Sen tidak tahu bahwa di lembah di balik pegunungan gerbang gunung Sekte Pedang Taya, sebenarnya ada pedang raksasa yang tersembunyi, pedang raksasa setinggi 10.000 meter. Jatuh dari alam atas. Ye Sen bahkan lebih terkejut dengan kata-kata Tetua Agung Xiao. Alam atas adalah alam spiritual kecil. Mungkinkah pedang raksasa ini jatuh dari alam spiritual kecil? Pedang dewa, alam spiritual kecil memiliki keberadaan dewa sejati Sutian. Dan memang ada pedang dewa yang lebih kuat dari senjata suci. Sementara Ye Sen terkejut, Mu Qingqing juga berbicara kepadanya, "Ye Sen, pedang ajaib ini jatuh dari alam atas lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, banyak sekali guru dari istana Tiansheng kita juga datang ke gunung belakang ini untuk menyelidiki. Saya mendengar dari kakek saya bahwa pedang ajaib ini bahkan berlumuran darah dewa. Sangat mungkin pedang ajaib ini jatuh dari alam atas karena perang dewa di alam atas. Alasan mengapa pedang ajaib ini rusak mungkin juga karena perang dewa. Saya mendengar bahwa roh jahat merah mengerikan yang berkeliaran di sekitar badan pedang adalah darah dewa yang berlumuran pada pedang ajaib. Ketika pedang ajaib baru saja jatuh lebih dari 3.000 tahun yang lalu, roh jahat dari darah dewa begitu kuat sehingga bahkan kakek dan yang lainnya tidak berani mendekatinya. Setelah ribuan tahun, roh-roh jahat ini belum menghilang." Kata-kata Mu Qingqing semakin mengejutkan Ye Sen. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Perang dewa, darah dewa. Ye Sen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, bukankah saat itu klan Shen Huang dari alam atas dan dua klan purba lainnya, klan Zuyan dan klan Feiling, bertempur dengan sengit? Rumah Yulan diturunkan dari alam atas oleh Moya Tiansheng lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Apakah pedang ajaib ini terkait dengan pertempuran klan Shen Huang? Pikiran Ye Sen dengan cepat berkomunikasi dengan Feng Ling. Namun, pikiran Feng Ling tidak dapat meninggalkan rumah Yulan terlalu jauh, dan tidak dapat mendeteksi napas pedang ajaib sama sekali. Feng Ling tidak tahu apakah pedang ajaib ini terkait dengan klan Shen Huang. Tepat ketika Ye Sen mendengar desas-desus tentang pedang ajaib dan memikirkan pertempuran klan Shen Huang, Tetua Agung Xiao melihat pedang ajaib itu dan berkata, "Aku tidak tahu apa nama pedang ajaib ini, karena jatuh dari kehampaan, kami menyebutnya pedang jatuh. Tetapi itu pasti mencapai kualitas senjata ajaib. Bahkan jika rusak, itu pasti senjata ajaib." Perkataan Tetua Agung Xiao membuat Ye Sen menyingkirkan pikirannya dari berkomunikasi dengan Feng Ling dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Artefak, Ye Sen juga memiliki senjata ajaib padanya, yaitu menara bintang yang tersembunyi di dalamnya, yang bahkan Tetua Agung Xiao tidak dapat mendeteksinya sekarang. Namun, menara bintang itu ditinggalkan oleh penguasa bintang ungu. Ye Sen memiliki firasat bahwa pedang ajaib ini mungkin benar-benar jatuh dari alam roh kecil, tetapi bahkan jika pedang ajaib itu tidak rusak, itu pasti tidak akan sebaik menara bintang padanya. Ye Sen merasa bahwa menara bintangnya pasti berada di luar keberadaan alam roh kecil. Belum lagi artefak dewa sejati Sutian, bahkan artefak dewa waktu dan ruang yang lebih kuat mungkin tidak sekuat menara bintang. Namun, Ye Sen baru saja naik ke tingkat kedua menara bintang. Dia baru saja memperoleh bab kedua dan tahu sangat sedikit tentang menara bintang. Dia tidak dapat membandingkannya dengan pedang ajaib dan tidak dapat memperoleh banyak informasi. Selain menara bintang, Ye Sen juga telah bersentuhan dengan sesuatu yang berhubungan dengan dewa sejati Sutian, yaitu, menara dewa purba di alam rahasia tanah leluhur dengan laju aliran waktu yang luar biasa. Menara dewa purba disempurnakan oleh Kaisar Purba Klan Yan di antara 8 klan purba di alam atas. Kaisar Purba Klan Yan adalah sosok besar dewa sejati Sutian. Oleh karena itu, Ye Sen tidak terlalu asing dengan artefak tersebut. Saat Ye Sen mendengarkan, Tetua Agung Xiao melanjutkan dengan berkata, "Ketika pedang ajaib ini jatuh, 3 penguasa istana dari istana Tiansheng." Pada titik ini, Tetua Agung Xiao memandang Mu Qingqing dan berkata,
tiga penguasa istana secara khusus menggunakan artefak suci terbaik untuk menguji pedang ajaib ini. Ternyata bahkan artefak suci terbaik tidak dapat meninggalkan bekas pedang sedikit pun pada pedang. Tiga penguasa istana telah melihat dewa sejati Sutian di alam atas. Mereka menduga bahwa setelah pedang ajaib itu jatuh, pedang itu menunjukkan wujud aslinya. Ketika senjata ajaib itu disempurnakan, wujud aslinya sangat besar. Dalam pertempuran sungguhan, pedang itu bisa berubah bentuk dan menyusut untuk digunakan. Namun wujud asli ini benar-benar dapat mengungkap semua misteri senjata ajaib itu. Wujud asli pedang ajaib ini adalah pedang raksasa setinggi 10.000 meter yang dapat menopang langit. Sayangnya, tidak ada dewa sejati Sutian di seluruh benua Savage kita, jadi kita sama sekali tidak dapat menggunakan pedang ajaib ini. Bahkan tiga penguasa istana, dengan kultivasi mereka yang luar biasa di alam Tiansheng akhir, tidak dapat menggerakkan pedang ajaib ini sama sekali. Mereka hanya dapat membiarkannya tetap berada di lembah di belakang sekte pedang Taya. Ye Sen mengangguk. Meskipun tidak diketahui apakah Menara Dewa Purba adalah senjata dewa, Menara Dewa Purba secara khusus dibawa ke 33 benua oleh Kaisar Purba Klan Yan. Pembatasan di dalamnya telah dibuka, jadi hanya di Kong Tiansheng yang memperoleh Menara Dewa Purba, yang dapat membawa dan menggunakannya. Dan pedang suci ini jelas jatuh dengan sendirinya. Ketika pembatasan belum dibuka, dapat dimengerti bahwa orang-orang kuat di benua Savage tidak dapat berbuat apa-apa. Pedang ajaib ada di sini, tetapi tidak dapat digunakan. Belum lagi tiga penguasa istana, para praktisi sekte pedang Taya kami juga sangat tidak puas. Begitu banyak orang suci surgawi kami, terutama orang suci surgawi yang berlatih kultivasi pedang, telah mulai mempelajari pedang ajaib ini. Kerja keras membuahkan hasil. Hasilnya, kami menemukan peluang besar, yaitu, pedang ajaib ini rusiak. Jika rusiak, akan ada celah di badan pedang ajaib. Awalnya, darah dewa dan roh jahat terlalu kuat, dan kami tidak berani mendekat untuk menjelajah. Tetapi seiring berlalunya ratusan dan ribuan tahun, darah dewa dan roh jahat di atasnya menjadi semakin lemah, sehingga kami dapat tinggal di dekat pedang ajaib lebih lama. Kemudian, kami berhasil memasuki badan pedang yang rusiak dari pedang ajaib. Pada titik ini, mata penatua tertinggi Xiao juga menatap Ye Sen. Pikiran Ye Sen bergerak, dan dia memasuki badan pedang ajaib. Itu berarti kemungkinan besar itu terkait dengan latihannya berikutnya dalam pedang ajaib ini. Ye Sen juga mendengarkan dengan saksama. Melihat bahwa Ye Sen mengerti apa yang dimaksudnya, Penatua Xiao mengangguk sebagai tanda penghargaan. Begitu kami memasuki badan pedang ajaib, kami menemukan bahwa pedang ajaib ini memang senjata ilahi. Ada dunia yang berbeda di dalam badan pedang. Badan pedang ajaib itu tingginya 10.000 meter. Dari luar, Anda dapat mengetahui betapa besarnya badan pedang itu. Akibatnya, setelah memasuki badan pedang itu, kami menemukan bahwa ruang bagian dalam badan pedang itu bahkan lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ada banyak formasi terlarang yang tersembunyi di dalamnya. Formasi terlarang ini mungkin dibuat oleh kekuatan besar yang menyempurnakan pedang ajaib ini pada awalnya, khususnya untuk meningkatkan kekuatan pedang ajaib. Lebih dari selusin dari kami, orang suci surgawi, berhasil menembus formasi terlarang ini dari bawah ke atas, dan pada akhirnya, kami hanya berhasil menembus 38 formasi terlarang. Dengan kultivasi alam orang suci surgawi kami tidak dapat menembus yang lebih tinggi, bahkan para master alam orang suci surgawi yang terlambat. Selama ribuan tahun, kami telah mempelajari 38 formasi terlarang yang dapat dimasuki. Secara bertahap, kami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang 38 formasi terlarang ini. Formasi terlarang ini memiliki keajaibannya sendiri, tetapi ada satu efek magis yang paling penting, yaitu kecepatan waktu. Hanya dewa sejati Sutian yang telah mulai memahami hukum waktu yang dapat menyempurnakannya, kecepatan waktu. Kecepatan waktu. Ye Sen terkejut. Dia juga telah bersentuhan dengan kecepatan waktu di Menara Dewa Purba. Apakah ada juga perubahan kecepatan waktu di pedang ajaib ini? Tetua Xiao berkata, kami menemukan bahwa setelah memasuki badan pedang ajaib ini, seluruh kecepatan waktu berubah karena pembatasan. Kami tinggal di dalamnya selama 10 hari, tetapi hanya 1 hari yang berlalu di luar. Kecepatan waktu di pedang ajaib adalah 10:1 dibandingkan dengan di luar. Ini membuat kami, para orang suci surgawi, sangat bahagia. Kecepatan waktu 10:1,
maka kami dapat menghabiskan waktu 10 kali lebih banyak di pedang ajaib ini daripada di luar hanya untuk berkultivasi, belum lagi hal lainnya. Ye Shen tersenyum dalam hatinya. Ketika dia pertama kali bersentuhan dengan aliran waktu di Menara Dewa Purba, dia sama terkejutnya dengan Tetua Agung Xiao dan yang lainnya. Namun, aliran waktu juga memiliki batas. Jika Anda tinggal terlalu lama, akan ada reaksi keras. Pada awalnya, ia hanya tinggal di Menara Dewa Purba selama 540 hari, yang sebenarnya adalah 54 hari di luar. Saya bertanya-tanya berapa lama saya bisa tinggal di pedang ajaib ini. Ye Shen berpikir dalam hati. Kata-kata Tetua Agung Xiao berikutnya memberi Ye Shen jawaban, setelah menemukan rahasia kecepatan waktu, tentu saja kita harus lebih banyak berlatih pedang ajaib. Akibatnya, setelah berlatih selama 300 hari, yaitu 30 hari di luar, kami langsung dikecualikan. Saat berikutnya kami masuk, efek luar biasa dari kecepatan waktu langsung menghilang pada kami. Hukum waktu memang luar biasa dan tidak normal. Kemudian, kami menggunakan banyak murid untuk mencobanya, dan akhirnya menemukan bahwa waktu yang dapat Anda gunakan untuk tinggal di pedang ajaib itu terkait dengan alam Anda. Murid alam ki sejati hanya dapat tinggal di pedang ajaib selama 10 hari, murid alam laut spiritual hanya dapat tinggal selama 30 hari, murid alam Suandan dapat tinggal selama 100 hari, dan kami, Tiansheng, dapat tinggal selama 300 hari. Ye Shen, Anda berada di alam laut spiritual. Ketika Anda memasuki pedang ajaib ini untuk berlatih, Anda dapat berlatih selama 30 hari di dalam, dan hanya 3 hari di luar. Ini adalah penggunaan luar biasa pertama yang dapat diberikan pedang ajaib itu kepada Anda. Tetua Agung Xiao berkata kepada Ye Shen. Pada saat ini, Mu Qingqing di samping juga tersenyum pada Ye Shen. Ye Shen, saya juga masuk untuk berlatih, dan saya tinggal selama 30 hari di awal. Ye Shen tersenyum dan mengangguk. Mampu berlatih selama 27 hari ekstra di pedang ajaib ini, meskipun jauh lebih rendah daripada Menara Dewa Purba, tidaklah buruk. Ye Shen tahu bahwa pedang ajaib ini tidak seperti Menara Dewa Purba yang secara khusus menggunakan aliran waktu untuk memungkinkan orang berlatih. Pedang ajaib ini awalnya adalah artefak pertempuran, dan aliran waktu hanyalah efek tambahan dari pembatasan pertempuran. Sudah bagus untuk memiliki efek yang luar biasa. Ada begitu banyak pembatasan di dalamnya, dan pasti ada kegunaan luar biasa lainnya. Benar saja, Penatua Xiao berkata kepada Ye Shen lagi, selain aliran waktu, fungsi yang lebih besar dari pedang ajaib ini adalah formasi pembatasan tersebut. Ye Shen, kita Tiansheng dapat memasuki total 38 formasi pembatasan, tetapi dengan ranahmu, kamu hanya dapat memasuki 8 formasi pembatasan terbawah. Aku tidak akan memberitahumu fungsi dari formasi pembatasan lainnya. 8 formasi pembatasan ini termasuk yang dapat membantumu memahami niat pedang dan formasi pedang, dan yang dapat membantumu berlatih ki sejati. Bahkan ada beberapa formasi pembatasan yang terkait dengan ujian. Saat kamu memasuki pedang ajaib, kamu dapat menyentuhnya satu persatu. Formasi terlarang dibuat khusus untuk meningkatkan kekuatan artefak. Efek dari formasi terlarang berbeda, dan tentu saja bentuk formasi terlarang juga berbeda. Mendengarkan kata-kata penatua tertinggi Xiao, dan melihat badan pedang raksasa di depannya, yang tingginya 10.000 meter dan lebih besar dari gunung raksasa, Ye Shen menarik napas dalam-dalam. Pedang ilahi, pedang artefak. Pembatasan dalam pedang artefak ini saja akan membuat alam suci surgawi terbang ke dalamnya dan menjelajahinya, dan mereka tidak dapat menjelajahinya sepenuhnya. Ada banyak sekali formasi terlarang, dan bahkan pembangkit tenaga alam suci surgawi yang terlambat hanya dapat menjelajahi 38 terbawah. Memikirkan hal ini, hati Ye Shen juga bersemangat. Suatu hari, dia akan dapat melangkah ke alam Sutian Zenshen. Hanya sebuah senjata akan membuat banyak orang di alam suci surgawi terobsesi dengannya, dan bahkan memasukinya untuk menjelajahinya selama ratusan dan ribuan tahun. Perasaan ini adalah perasaan orang yang benar-benar kuat. Ye Shen yang bersemangat menatap pedang dewa di depannya dan tak kuasa menahan keinginan untuk terbang ke dalamnya untuk melihat betapa hebatnya formasi terlarang yang dibuat oleh Sutian Zenshen. Manfaatkan setiap kesempatan untuk berlatih dan terus tingkatkan kekuatanmu. Akan lebih besar kemungkinan baginya untuk memasuki ranah Sutian Zenshen. Melihat mata Ye Shen yang bersemangat, Tetua Xiao Taisang tersenyum. Ye Shen,
Aku akan mengukir detail formasi terlarang di tablet pikiran dewa sehingga kamu dapat memahaminya dengan lebih rinci. Dan aliran waktu di dalam, karena kamu berada di alam laut roh, kamu hanya dapat berlatih aliran waktu di dalam selama 30 hari, dan kamu akan dikecualikan. Dan begitu kesempatan aliran waktu habis, bahkan jika kamu melangkah ke alam Suandan dan memasuki pedang dewa lagi, tidak akan ada kesempatan aliran waktu. Apakah kamu berencana untuk berlatih aliran waktu selama 30 hari sekaligus, atau meninggalkan beberapa kesempatan aliran waktu dan berlatih lagi ketika kamu dipromosikan ke alam Suandan? Bagaimanapun, aliran waktu di alam Suandan dapat dipraktikkan untuk waktu yang lebih lama, 100 hari. Jika kau ingin berlatih secara terpisah, aku bisa menunggu sampai kau melangkah ke alam Suandan dan memberimu kesempatan lagi untuk memasuki pedang ilahi. Ye Sen memikirkannya dan berkata, aku akan berlatih aliran waktu selama 30 hari sekaligus. Setelah berlatih selama 30 hari, hanya 3 hari telah berlalu di luar, dan Ye Sen dapat memiliki waktu latihan tambahan 27 hari. Meskipun hanya 27 hari, yang kurang dari aliran waktu 100 hari di alam Suandan, Ye Sen tidak ingin menggunakan kesempatan ini secara terpisah. Bagaimanapun, pedang artefak ini terutama digunakan untuk menyerang artefak. Bahkan jika laju aliran waktu mencapai alam Tiansheng, itu hanya 300 hari, yang bahkan tidak sebaik peluang laju aliran waktu yang diperoleh Ye Sen di Menara Dewa Purba saat itu. Tujuan Ye Sen memasuki pedang ajaib adalah untuk menerobos formasi terlarang di dalam dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Peluang laju aliran waktu ini bersifat sekunder. Untuk memiliki lebih banyak aliran waktu, lebih baik untuk menempatkan kesempatan ini ke alam Suandan dan berlatih dengan seluruh kekuatanmu sekarang untuk meningkatkan kekuatanmu secara menyeluruh. Ye Sen akan bergabung dengan kuil pertama Istana Tiansheng. Kuil pertama memiliki banyak sekali talenta top sejati di seluruh benua Savage, dan Ye Sen harus menghadapi perang Tianan dan Si Huang yang dapat pecah kapan saja. Apakah itu bersaing dengan talenta top yang tak terhitung jumlahnya dari kuil pertama atau berkontribusi pada perang Tianan dan Si Huang? Ye Sen harus meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih kuat sesegera mungkin. Tentu saja, dia harus menghargai setiap kesempatan dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya, dan tidak akan menunda kesempatan ini. Mendengar pilihan Ye Sen, Tetua Xiao mengangguk. Mu Qingqing di samping juga tersenyum, Ye Sen, aku pikir sama sepertimu. Ketika aku pertama kali memasuki pedang ajaib ini, aku berlatih selama 30 hari sekaligus. Aku tidak ingin tinggal selama beberapa hari dan menunggu sampai aku mencapai alam Suandan untuk berlatih. Jika aku dapat meningkatkan aliran waktu 3 hingga 5 tahun, aku akan mempertimbangkannya. Memasuki alam Suandan hanya membutuhkan beberapa lusin hari lebih lama daripada alam Linghai. Itu terlalu singkat dan tidak layak untuk ditunggu. Lagi pula, aku punya kekuatan untuk meningkatkan kekuatanku sekarang. Mungkin kekuatan yang meningkat ini akan memberiku kesempatan yang lebih besar daripada berlatih di ruang pedang ajaib di masa depan. Kesempatan kita bukan hanya pedang artefak ini. Ada ribuan kesempatan di seluruh benua Savage dan bahkan di 32 benua lainnya. Hanya dengan kekuatan yang kuat kita bisa mendapatkan lebih banyak kesempatan. Pada akhirnya, Mu Qingqing mengedipkan mata liciknya ke arah Ye Sen dan tersenyum. Mendengar kata-kata Mu Qingqing, Ye Sen juga mengangguk. Gadis ini memang sangat pintar dan punya banyak ide. Baiklah, Ye Sen, karena kamu ingin memasukinya dan berlatih kecepatan aliran waktu selama 30 hari sekaligus, maka kamu harus berlatih dengan baik di pedang ajaib selama 30 hari ini. Baru 3 hari berlalu di luar, kami akan menunggumu di luar selama 3 hari. Tetua Xiao berkata kepada Ye Sen, dan sebuah tablet ajaib di tangannya terbang langsung ke Ye Sen. Ini adalah situasi khusus dari 8 formasi terlarang yang dapat kamu terobos. Perhatikan baik-baik sebelum kamu memasuki pedang ajaib. Ye Sen mengambil tablet ajaib itu, menyandarkannya di kepalanya, memejamkan mata, dan menggunakan pikiran spiritualnya untuk merasakan isi tablet ajaib itu. Formasi yang paling terbatas di bagian bawah adalah formasi 18 manik angin. Kekuatan besar yang menyempurnakan pedang ajaib itu mungkin menggunakan pembatasan ini untuk meningkatkan kekuatan serangan angin dari pedang ajaib itu. Kita dapat menggunakan formasi ini untuk memahami konsepsi artistik angin, dan kita juga dapat mengolah badan fisik dan kecepatan kita. Formasi terbatas kedua di bawah adalah formasi guntur surgawi,
yang akan memberikan pedang ajaib itu serangan guntur surgawi tertinggi. Setelah memasukinya, selain memahami konsepsi artistik dan mengolah formasi guntur surgawi ini seperti formasi 18 manik angin, kita juga dapat menggunakan guntur surgawi untuk mengolah jiwa. Formasi terbatas ketiga. Pikiran Ye Sen menyapu, dan segera dia melihat situasi dari 8 formasi terbatas itu. Setelah membacanya, Ye Sen juga mengangguk kagum. Formasi terbatas ini disempurnakan oleh kekuatan besar yang menyempurnakan pedang ajaib, yang semuanya berfungsi untuk meningkatkan kekuatan pedang ajaib itu. Keajaiban formasi ini membuat Ye Sen mendesah. Metode kultivasi yang dirangkum oleh para orang suci surgawi yang telah berjuang melewati formasi-formasi besar ini, menggunakan formasi-formasi terlarang ini untuk berlatih, juga sangat luar biasa, dan Ye Sen merasa kagum. Setelah melihat Ye Sen selesai membaca formasi-formasi terlarang, Tetua Agung Xiao menatap Ye Sen, lalu menatap Mu Qingqing di sebelahnya, dan kemudian dia berkata, "Ayo pergi, Ye Sen, aku akan membawamu ke tempat di mana pedang ajaib itu berada, gadis King, kau juga harus pergi bersamaku untuk melihatnya." "Terima kasih, senior." Ye Sen membungkuk kepada Tetua Agung Xiao. Mu Qingqing juga tersenyum dan berkata, "Sudah lama sejak aku datang ke pedang ajaib. Ye Sen, kakek Xiao dan aku akan menunggumu di luar selama 3 hari. Kau harus memanfaatkan waktu 30 hari di dalam dan mencoba melawan formasi-formasi terlarang itu." "Baiklah, aku pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan meningkatkan kekuatanku sebelum pergi ke istana orang suci surgawi." Ye Sen tersenyum dan mengangguk pada Mu Qingqing. Sementara keduanya berbicara, Tetua Agung Xiao tidak berhenti. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan membawa Ye Sen dan Mu Qingqing untuk terbang menuju pedang ajaib. Berdiri di puncak gunung, Ye Sen melihat bahwa pedang itu sangat dekat, tetapi selama penerbangan, dia merasa bahwa pedang itu masih agak jauh dari mereka. Setelah melintasi batas lembah puluhan mil, Ye Sen akhirnya tiba di batas pedang dan melihat pola pedang dengan jelas. Roh jahat merah yang menutupi seluruh badan pedang membuat Ye Sen takut. Ketika Ye Sen berdiri di puncak gunung dan melihat pedang ajaib dari jauh, dampak dari roh jahat membuatnya merasakan teriakan tak berujung dan suara pembunuhan di benaknya. Sekarang setelah dia benar-benar melangkah ke alam pedang ajaib, Ye Sen merasa bahwa roh jahat yang menyelimuti pedang telah membentuk lautan roh jahat berwarna merah darah dengan radius ribuan kaki. Awan dan asap roh jahat yang tak berujung bergulung dan menderu di lautan roh jahat. Pada saat yang sama, suara gemuruh pertempuran dan gemuruh melonjak dalam benak Ye Sen. Jika pikiran Ye Sen tidak cukup kuat, saya khawatir suara roh jahat saja dapat membuatnya pingsan secara langsung. Ini adalah lautan roh jahat yang terbentuk oleh darah dewa yang menodai pedang ajaib saat itu. Setelah ribuan tahun menghilang, roh jahat ini masih begitu kuat. Dapat dibayangkan betapa mengerikannya roh jahat itu ketika pedang ajaib baru saja jatuh. Tidak heran Penatua Xiao berkata bahwa roh jahat saat itu begitu mengerikan sehingga bahkan keberadaan alam suci surgawi yang terlambat tidak berani mendekatinya. Kekuatan darah dewa, kekuatan dewa sejati Sutian, darah dewa saja sudah begitu mengerikan. Ye Sen, kamu harus beradaptasi dengan roh-roh jahat ini. Sebentar lagi, kita akan terbang ke roh-roh jahat di dasar pedang ajaib. Saat terbang menuju pedang ajaib, Penatua Xiao Taisang berbicara kepada Ye Sen. Penatua Xiao Taisang telah melindungi Mu Qingqing, tetapi dia tidak melindungi Ye Sen. Sebaliknya, dia membiarkan Ye Sen beradaptasi dengan roh jahat yang mengerikan ini. Bagaimanapun, Ye Sen ingin menjelajah ke bagian dalam pedang ajaib, jadi dia tidak bisa membiarkan orang lain melindunginya sepanjang waktu. Ye Sen mengangguk, dan tidak menggunakan energi sejatinya untuk melindungi serangan roh jahat. Sebaliknya, dia menggertakkan giginya dan beradaptasi dengan roh jahat yang mengerikan ini, merasakan kekuatan sisa darah para dewa selama ribuan tahun, dan kekuatan sisa pedang ajaib yang semakin dekat. Tepat setelah Ye Sen, Tetua Xiao Taisang, dan Mu Qingqing terbang ke roh-roh jahat merah yang bergulung di bawah pedang ajaib. Wosh wosh wosh, puluhan sosok terbang ke arah Ye Sen dan dua lainnya dari roh-roh jahat. Ketika mereka melihat Tetua Xiao Taisang, semua puluhan sosok ini berhenti di kehampaan dan membungkuk kepada Tetua Xiao Taisang. Tetua Xiao mengangguk kepada puluhan orang, dan kemudian menjelaskan kepada Ye Sen, orang-orang ini adalah murid penjaga pedang dari Sekte Pedang Taya saya yang bertanggung jawab untuk melindungi pedang. Meskipun pedang itu tidak dapat digerakkan oleh siapapun,
tidak ada orang lain yang dapat mendekatinya tanpa persetujuan dari Sekte Pedang Taya. Ye Sen mengangguk dan menatap orang-orang ini. Dia melihat bahwa lusinan orang ini semuanya berada di alam Suandan, tetapi aura setiap orang sangat menakutkan. Bahkan Ye Sen merasa bahwa bahkan jika dia mampu melawan alam Suandan akhir, dia mungkin tidak dapat menghadapi orang-orang ini. Para pejuang yang dapat bertahan lama di lautan roh jahat memang luar biasa. Pada saat ini, Tetua Agung Xiao juga melihat ke arah pemimpin dari puluhan orang itu. Lu Jia, berapa banyak orang yang berlatih pedang ilahi sekarang? Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian coklat dan membawa pedang. Mendengar pertanyaan Tetua Agung Xiao, pemuda Lu Jia menjawab, "Tetua Agung, total ada 35 murid pedang ilahi yang menerobos formasi terlarang. Di lautan jahat di dasar, ada 13 murid yang bersiap untuk memasuki pedang ilahi. Mereka membombardir buah darah terbakar untuk mempersiapkan diri memasuki pedang ilahi. 48 orang, bukan jumlah yang sedikit." Tetua Agung Xiao mengangguk, "Lu Jia, ini Ye Sen. Dia juga akan memasuki pedang ilahi untuk berlatih kali ini. Kau bawa dia ke dasar dan membombardir buah darah terbakar juga." Tetua Agung Xiao memperkenalkan Ye Sen kepada pemimpin Lu Jia. Ye Sen, mata Lu Jia menatap langsung ke arah Ye Sen. Pemuda yang dibawa oleh Tetua Agung Xiao yang paling kuat di seluruh Sekte Pedang Taya membuat Lu Jia harus sangat memperhatikannya. Ye Sen juga tersenyum pada Lu Jia. Namun, Ye Sen berpikir dalam hatinya, Lu Jia berkata bahwa ada 13 murid yang siap memasuki pedang ilahi, dan mereka membombardir buah darah terbakar untuk mempersiapkan diri memasuki pedang ilahi. Tetua Xiao juga meminta Lu Jia untuk membawaku membombardir buah darah terbakar. Apa itu buah darah terbakar? Mengapa kita harus membombardir buah darah terbakar sebelum memasuki pedang ilahi? Ye Sen menatap ke bawah ke lautan merah roh jahat yang bergulung-gulung, ingin melihat seperti apa buah darah terbakar itu. Dia menunduk, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Lautan roh jahat yang bergulung-gulung di sekitar badan pedang dari pedang ajaib itu tidak hanya menghalangi penglihatan, tetapi juga menghalangi sebagian besar pikiran ilahi. Setelah pikiran ilahi Ye Sen menyelidiki ke bawah sejauh lebih dari 10 kaki, dia tidak dapat mendeteksi apapun. Melihat Ye Sen menunduk, Lu Jia tersenyum, "Daoyou Ye Sen, apakah kamu ingin melihat buah yang membakar darah?" Buah yang membakar darah tumbuh di tanah di bagian bawah, tetapi kamu tidak dapat melihatnya di sini. Ayo, aku akan membawamu ke bawah dan memberitahu kamu cara membombardir buah yang membakar darah untuk bersiap memasuki pedang ajaib. Saat dia berbicara, Lu Jia memimpin jalan tepat di depan. Ye Sen melirik Tetua Agung Xiao dan Mu Qingqing. Melihat keduanya tersenyum dan mengangguk padanya, Ye Sen bergerak dan mengikuti Lu Jia untuk terbang ke bawah. Akhirnya, Tetua Agung Xiao dan Mu Qingqing mengikuti Lu Jia dan Ye Sen dan terbang ke bawah. Adapun murid-murid penjaga pedang lainnya, mereka menghilang ke lautan roh jahat lagi dan terus melindungi pedang ajaib di posisi penjagaan mereka. Wus, wus, wus. Setelah terbang turun sekitar 1 atau 2000 meter dan melewati 7 atau 8 lapisan lautan roh jahat, Ye Sen akhirnya melihat daratan di bawah. Di daratan di bawah, roh-roh jahat merah yang bergulir didorong jauh, dan pemandangan seluruh daratan di bawah terlihat jelas. Hal pertama yang dilihat Ye Sen adalah tempat di mana ujung besar pedang ajaib dimasukkan ke dalam daratan. Seluruh daratan ditusuk oleh retakan besar sepanjang 5 atau 600 meter oleh pedang raksasa setinggi 10.000 meter ini. Ujung pedang telah tenggelam ke dalam retakan besar, hanya menyisakan badan pedang besar di ujung pedang. Melihat sekeliling badan pedang, Anda dapat melihat bahwa dalam radius puluhan ribu kaki di sekitar badan pedang, ada pohon-pohon besar yang tumbuh satu persatu. Pohon-pohon besar ini memiliki dua warna perak dan merah yang aneh, seolah-olah warna badan pedang dan warna roh jahat saling tumpang tindih. Dalam radius puluhan ribu kaki, mungkin ada ribuan pohon besar seperti itu. Dan di pohon-pohon besar ini, ada buah-buahan panjang seukuran lengan yang tumbuh satu persatu. Setiap buah seperti sekumpulan api yang menyala, berwarna merah darah. Begitu Ye Sen melihat buah-buahan ini, dia mengerti bahwa ini pasti buah pembakar darah yang disebutkan Xiao Taisang dan Lu Jia sebelumnya. Tepat saat Ye Sen melihat buah-buah pembakar darah ini, banyak dari buah-buah merah menyala ini jatuh langsung dari pohon-pohon besar dan melesat ke arah roh-roh jahat yang berguling-guling di luar hutan yang jauh dengan kecepatan tinggi. Kecepatan buah-buah pembakar darah ini cepat dan lambat,
Tetapi bahkan buah pembakar darah yang paling lambat hampir mencapai kecepatan melarikan diri dari orang kuat Ling Hai yang sudah meninggal, dan yang tercepat bahkan mencapai kecepatan melarikan diri dari Xuan Dan yang sudah meninggal. Ini mengejutkan Ye Sen, karena dia belum pernah melihat buah yang bisa terbang secepat itu. Pikiran Ye Sen meliputi semua arah, dan dia menemukan bahwa ketika buah-buah pembakar darah ini melesat ke arah roh-roh jahat yang menggelinding di kejauhan, lebih dari selusin sosok di hutan pohon raksasa terbang dan membombardir buah-buah pembakar darah ini dengan panik dari berbagai arah. Banyak orang gagal membombardir buah pembakar darah dengan sukses. Setelah buah pembakar darah meledak ke dalam roh-roh jahat yang menggelinding, buah itu meledak dengan ledakan, memusnahkan sebagian kecil roh jahat sepenuhnya. Ini membuat Ye Sen menyipitkan matanya. Buah pembakar darah ini benar-benar dapat memusnahkan roh-roh jahat. Tidak heran roh-roh jahat di dasar diusir jauh dan hanya berkumpul di luar hutan. Ternyata buah pembakar darah di hutan memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa orang juga berhasil membombardir buah pembakar darah. Saat orang-orang ini membombardir buah pembakar darah langsung meledak dan berubah menjadi cahaya merah darah samar, menyelimuti orang-orang ini. Setelah berhasil membombardir buah pembakar darah, semua orang ini menunjukkan senyum bahagia. Apakah ini membombardir buah pembakar darah? Ye Sen melihat senyum di wajah orang-orang ini, lalu melihat buah pembakar darah yang melesat ke roh-roh jahat yang berguling dan memusnahkan roh-roh jahat. Beberapa dari mereka memahami peran buah pembakar darah ini. Saya khawatir alasan mengapa para pengikut Sekte Pedang Taya ini membombardir buah pembakar darah adalah untuk mendapatkan fungsi magis buah pembakar darah untuk memusnahkan roh-roh jahat. Benar saja, seperti yang Ye Sen duga, Nalu Jia, yang memimpin Ye Sen, menunjuk ke buah-buah pembakar darah yang berterbangan dan selusin sosok yang membombardir buah-buah pembakar darah, dan berkata kepada Ye Sen, lihatlah para pengikut itu, mereka membombardir buah pembakar darah. Buah pembakar darah ini tumbuh di hutan di samping pedang dan memiliki kemampuan yang unik. Menurut Tian Sheng yang agung, buah-buah pembakar darah ini adalah tempat lahirnya kekuatan pedang dari pedang ajaib. Dulu, pedang ajaib itu jatuh dari langit dan mendarat di bumi ini, darah dewa yang tersisa di pedang itu melepaskan roh-roh jahat yang menggelinding. Saat itu, roh-roh jahat itu ribuan kali lebih padat daripada sekarang. Kemudian, kekuatan pedang dari pedang ajaib itu sendiri berfluktuasi di bumi. Akibatnya, pohon-pohon besar perlahan tumbuh di bumi, dan buah-buahan aneh seperti buah pembakar darah tumbuh di pohon-pohon itu. Buah pembakar darah ini memiliki kekuatan besar. Ia dapat menyalakan roh jahat darah dewa dan melahap roh jahat darah dewa. Karena buah pembakar darah inilah roh jahat di luar pedang ajaib menjadi semakin lemah, dan kita dapat mendekati pedang ajaib dan memasuki pedang ajaib. Dalam ribuan tahun terakhir, seiring bertambahnya jumlah pohon buah darah pembakar memusnahkan semakin banyak roh jahat. Roh-roh jahat di bawah semuanya diusir jauh, dan roh-roh jahat di atas pedang berguling ke bawah untuk menebusnya, secara bertahap mengencerkan roh-roh jahat di atas. Aku khawatir dalam 1000 atau 100 tahun lagi, lautan roh jahat yang mengerikan di luar pedang ajaib itu akan lenyap sepenuhnya, dan bentuk asli pedang ajaib itu akan terungkap sepenuhnya. Kata-kata Lu Jia membuat Ye Sen menghela nafas. Dia bisa berpikir bahwa darah dewa yang ternoda pada pedang ajaib itu pastilah darah lawan dari penguasa pedang ajaib itu. Darah dewa yang mengerikan ini menodai badan pedang itu, dan setelah jatuh ke tanah benua buas, ia melepaskan roh-roh jahat yang bergulung-gulung, sehingga mustahil bagi orang-orang kuat di alam suci surgawi untuk mendekat. Untungnya, pedang ajaib itu sendiri memiliki kekuatan pedang, yang membentuk buah darah terbakar yang dapat menahan roh-roh jahat, dan terus-menerus membersihkan roh-roh jahat itu, sehingga darah dewa dan roh-roh jahat di luar pedang ajaib itu semakin berkurang, sehingga orang-orang dapat semakin dekat dengan pedang ajaib itu, dan akhirnya memasuki pedang ajaib itu. Dapat dikatakan bahwa tanpa buah pembakar darah ini, jika roh jahat tidak menghilang dan lenyap, saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan memiliki kesempatan untuk memasuki pedang ajaib dan melihat dunia di dalam pedang ajaib. Saat Ye Sen mendesah, Lu Jia melanjutkan dengan berkata, buah pembakar darah ini memiliki fungsi besar untuk memusnahkan roh jahat. Untuk fungsi inilah kami membombardir buah pembakar darah. Setelah pedang ajaib rusiak, banyak darah ajaib yang merembes ke dalam pedang ajaib, dan ada juga roh jahat yang bergulung-gulung di dalam pedang ajaib.
Hanya dengan bantuan buah pembakar darah dan membiarkan cahaya buah pembakar darah menutupi badan Anda dapat terhindar dari pengaruh roh jahat setelah memasuki pedang ajaib dan dapat berkonsentrasi untuk berlatih di pedang ajaib. Selama bertahun-tahun, orang suci surgawi telah mengetahui bahwa jika Anda membombardir 100 buah pembakar darah, Anda bisa mendapatkan cukup cahaya buah pembakar darah untuk melindungi badan Anda, untuk memastikan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh roh jahat setelah memasuki pedang ajaib. Di luar pedang ajaib ini, saat ini terdapat lebih dari 3.000 pohon buah darah terbakar dan ratusan ribu buah darah terbakar. Kita harus memastikan kecepatan pertumbuhan buah darah terbakar dan pemusnahan roh jahat, dan memungkinkan para murid untuk membombardir buah darah terbakar dan berlatih dalam pedang ajaib. Oleh karena itu, kita menetapkan jumlah murid yang memasuki pedang ajaib dan membuka pedang ajaib hanya sekali dalam jangka waktu tertentu. Ye Sen mengangguk. Buah pembakar darah memiliki kegunaan yang sangat besar, tentu saja banyak orang ingin menggunakan cahaya buah pembakar darah untuk memasuki pedang ilahi untuk kultivasi. Namun, jika terlalu banyak buah pembakar darah yang dibombardir, atau bahkan lebih cepat dari pertumbuhan buah pembakar darah, akan ada masalah. Tidak hanya roh jahat tidak akan dimusnahkan, tetapi juga cenderung menyebabkan roh jahat berguling kembali. Yaitu membunuh musuh dengan kolam kering. Orang-orang kuat dari Sekte Pedang Taya tentu tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tentu saja, mereka akan menetapkan jumlah orang yang membombardir buah pembakar darah dan jumlah orang yang memasuki pedang ilahi. Ye Sen, pedang ilahi hanya dibuka untuk waktu yang singkat kali ini, dan sejumlah baru buah pembakar darah telah tumbuh dengan baik, yang cukup untuk dibombardir. Sekarang sudah ada 35 murid di pedang ilahi yang telah membombardir 100 buah pembakar darah dan berhasil memasuki pedang ilahi untuk kultivasi. Ada 13 orang lagi yang membombardir buah pembakar darah. Sekarang, kamu juga harus bergegas dan membombardir buah pembakar darah. Semakin cepat kamu membombardir 100 buah, semakin cepat kamu dapat memasuki pedang ilahi untuk kultivasi. Lu Jia berkata kepada Ye Sen sambil tersenyum. Pada saat yang sama, Lu Jia juga mengingatkan Ye Sen, kecepatan buah pembakar darah ini berbeda, bahkan pada pohon buah yang sama, kecepatan buah pembakar darah berbeda. Bahkan untuk orang kuat Suandan yang terlambat, butuh waktu lama untuk membombardir 100 buah pembakar darah. Ye Sen, jika kamu berada di tahap tengah alam laut spiritual, masih sangat sulit untuk membombardir 100 buah pembakar darah. Kamu harus bergegas. Pohon buah pembakar darah di bagian paling selatan, secara relatif, memiliki kecepatan terbang buah pembakar darah yang lebih lambat. Kamu bisa pergi ke sana untuk membombardir buah pembakar darah. Ye Sen dibawa ke sini oleh Tetua Agung Xiao. Tentu saja, Lu Jia harus mengingatkan Ye Sen agar dia bisa memasuki pelatihan pedang dewa lebih cepat. Mendengar pengingat Lu Jia, Ye Sen tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tidak terburu-buru ke pohon buah pembakar darah paling selatan, tetapi berterima kasih kepada Lu Jia yang telah menjelaskan kepadanya sejak lama, dan mengangguk kepada Tetua Agung Xiao dan Mu Qingqing yang melayang di atas dan menatapnya, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan langsung melesat ke arah pohon buah pembakar darah di bawah. Ye Sen tidak membuat pilihan lagi, tetapi langsung memilih pohon buah yang paling dekat dengannya dan mulai membombardir buah pembakar darah. Ini juga mengejutkan Lu Jia. Apa yang dilakukan rekan Taois Ye Sen ini? Aku mengingatkannya bahwa buah pembakar darah di bagian paling selatan lebih mudah diburu, mengapa dia tidak pergi ke sana? Tepat ketika Lu Jia tertegun, Ye Sen baru saja mendarat di dekat buah pembakar darah di tanah, dan buah pembakar darah jatuh dari pohon, lalu melesat ke arah roh jahat yang menggelinding di kejauhan. Kecepatan ledakan buah pembakar darah secara mengejutkan berada pada level tahap awal Suandan. Pada saat ini, Lu Jia menemukan bahwa Ye Sen telah bergerak. Ye Sen, yang berada di tahap tengah laut spiritual, benar-benar menembak langsung ke buah pembakar darah dan mengejarnya. Tampaknya dia ingin memilih untuk membombardir buah pembakar darah secara langsung. Ini adalah buah pembakar darah dengan kecepatan tahap awal Suandan. Rekan Daois Ye Sen hanya berada di tahap tengah laut spiritual, bagaimana dia bisa mengejarnya? Sebelum Lu Jia selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa setelah buah pembakar darah meledak, Ye Sen, yang mengejarnya, benar-benar mengejarnya lebih cepat daripada buah pembakar darah. Swiss. Dalam sekejap mata, Ye Sen mengayunkan pedang api hitam di belakangnya,
dan dengan jentikan ujung pedang, dia langsung mengenai buah pembakar darah yang terbang cepat. Bang! Buah pembakar darah meledak secara langsung, dan cahaya merah samar tiba-tiba menempel pada Ye Sen. Buah pembakar darah pertama, kena. Ini. Bagaimana bisa secepat ini? Lu Jia mendengar ledakan buah pembakar darah, lalu melihat cahaya merah samar di badan Ye Sen, dan dia masih sedikit tidak percaya. Dia belum pernah melihat kecepatan secepat itu pada murid alam laut spiritual. Kecepatan ini mungkin kecepatan seorang ahli Suandan. Tepat saat Lu Jia tidak dapat mempercayainya, buah pembakar darah lainnya jatuh dari pohon dan meledak lagi. Kecepatan buah pembakar darah ini bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya, dan telah langsung mencapai tingkat kecepatan tahap Suandan akhir. Yang lebih mengejutkan Lu Jia adalah bahwa Ye Sen bergerak lagi, dan melesat ke arah buah pembakar darah kedua lagi. Ye Sen benar-benar memilih untuk membombardir buah pembakar darah dengan kecepatan tahap Suandan akhir. Melihat tindakan Ye Sen, Lu Jia membuka mulutnya sepenuhnya. Sebelumnya, Ye Sen, yang berada di tahap tengah laut spiritual, dapat mencapai kecepatan level Suandan dan membombardir buah darah terbakar dengan kecepatan tahap awal Suandan, yang membuat Lu Jia tidak percaya. Sekarang, Ye Sen langsung mengejar buah darah terbakar dengan kecepatan tahap akhir Suandan, yang benar-benar mengejutkan Lu Jia. Meskipun Lu Jia belum pernah melihat seseorang di tahap tengah laut spiritual mencapai kecepatan tahap awal Suandan, dia telah mendengar bahwa ada murid dari Sekte Pedang Taya yang sangat berbakat dan dapat melakukan ini. Tetapi untuk mengatakan bahwa seseorang di tahap tengah laut spiritual dapat mencapai kecepatan tahap akhir Suandan, bahkan jika Lu Jia telah berlatih di Sekte Pedang Taya selama beberapa dekade, dia belum pernah mendengar ada murid yang dapat melakukan ini, bahkan jika itu hanya rumor. Aku khawatir hanya sekte pertama yang paling kuat di seluruh benua Savage, Istana Tiansheng, dan para jenius tingkat iblis di dalamnya yang dapat mencapai level ini. Bisakah pemuda Ye Sen di depannya benar-benar mengejar buah darah terbakar dengan kecepatan tahap akhir Suandan dengan ranah tahap tengah laut spiritual? Mungkinkah dia jenius tingkat iblis lainnya? Memikirkan hal ini, mata Lu Jia sudah sepenuhnya tertuju pada Ye Sen. Ledakan. Tepat saat pikiran Lu Jia sepenuhnya terfokus dan dia menatap Ye Sen, tepat saat buah darah terbakar yang telah mencapai kecepatan tahap akhir Suandan melesat keluar menuju roh jahat yang menggelinding di luar hutan, teriakan yang jelas dan aneh tiba-tiba keluar dari luar badan Ye Sen. Itu adalah teriakan hantu binatang suci Suzaku. Wus! Dalam sekejap, ki sejati tipe api yang menggelinding keluar dari luar badan Ye Sen, dan pada saat yang sama, hantu Dharma Suzaku yang tak tertandingi menutupi seluruh badannya. Kemudian, seperti Suzaku besar yang terbang menembus kehampaan, Ye Sen benar-benar menembus kehampaan dalam sekejap dan muncul di belakang buah pembakar darah yang melesat keluar dengan kecepatan tahap akhir Suandan. Kemudian Ye Sen mengarahkan pedang api hitam di tangannya, dan dengan ledakan, buah pembakar darah dengan kecepatan ekstrim itu meledak. Ledakan ini membuat Lu Jia, yang sedang memperhatikan Ye Sen dengan seluruh perhatiannya, meledakkan seluruh pikirannya. Ye Sen, yang sebelumnya telah diingatkannya untuk membombardir area terlemah buah pembakar darah, benar-benar berhasil membombardir buah pembakar darah dengan kecepatan tahap akhir Suandan. Ye Sen, benar-benar memiliki kecepatan melarikan diri yang dapat melampaui tahap akhir orang kuat Suandan dengan tahap tengah laut spiritual. Daoyo Ye Sen, apa-apaan ini, dari mana monster ini berasal? Lu Jia menatap Tetua Agung Xiao. Sebelumnya dia mengira bahwa Tetua Agung Xiao membawa seorang murid yang datang ke pedang ilahi untuk berlatih dengan suatu hubungan. Sekarang tampaknya tidak ada hubungan ketergantungan. Daoyo Ye Sen ini telah melampaui semua murid laut spiritual dari Sekte Pedang Taya. Saya khawatir bahkan murid Suandan dari Sekte Pedang Taya, kecuali orang kuat tahap akhir yang sebenarnya, hanya sedikit orang yang dapat dibandingkan dengannya. Dan Ye Sen hanya berada di tahap tengah laut spiritual. Lu Jia menatap Tetua Agung Xiao, dan Tetua Agung Xiao juga terkejut saat ini. Ketika dia mendengar bahwa Ye Sen mampu menekan Liu Zeng, yang berada di tahap tengah Suandan, di kota Taya, dia tahu bahwa Ye Sen sangat kuat, tetapi itu hanya desas-desus, bagaimana mungkin itu sama mengejutkannya dengan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ye Sen baru saja melakukan dua gerakan, dan seolah-olah Tetua Agung Xiao telah melihat para jenius tingkat iblis sejati dari kuil suci pertama Istana Tiansheng di depannya. Dan bayangan-bayangan Dharma yang tak tertandingi di luar badan Ye Sen bahkan membuat Tetua Agung Xiao kagum.
Tidak buruk, benar-benar tidak buruk. Gadis King, kamu benar-benar menemukan seorang jenius untuk istana Tiansheng. Mata tetua Agung Xiao berbinar, menatap Ye Sen, mengangguk kagum. Kakek Xiao, penglihatanku tidak salah. Mu Qingqing juga mengangkat kepala kecilnya dengan bangga saat ini, dan matanya yang indah tersenyum dengan alis melengkung. Gadis itu bahkan bergumam dalam hatinya, metode Ye Sen lebih dari ini. Dia sangat kuat bahkan sebelum dia berlatih di Istana Suci Surgawi. Ketika dia berlatih pedang ilahi selama sebulan lagi dan kemudian memasuki Istana Suci Surgawi untuk berlatih, aku khawatir bahkan sebagian besar jenius tingkat iblis di kuil suci pertama mungkin akan dilampaui olehnya. Kakek dan utusan berjalan lainnya, jika kalian tahu bahwa aku keluar kali ini dan memilih seorang jenius yang begitu kuat untuk Istana Suci Surgawi, aku khawatir mereka akan menganga. Gadis itu tidak bisa tidak memikirkan situasi ketika dia kembali ke Istana Suci Surgawi beberapa bulan kemudian. Memikirkannya, senyum muncul di sudut mulutnya. Buah pembakar darah kedua. Setelah mengenai buah pembakar darah lagi, mata Ye Sen bersinar terang setelah merasakan cahaya merah samar lainnya menempel di badannya. Buah pembakar darah. Cepat bombardir 100 buah pembakar darah dan masuk ke pedang ilahi. Ye Sen tidak memperhatikan ekspresi kagum dari Lu Jia dan tetua Xiao Taisang. Pikirannya sekarang sepenuhnya terfokus pada buah pembakar darah yang tak terhitung jumlahnya ini. Dia hanya ingin bombardir cukup banyak buah pembakar darah sesegera mungkin dan masuk ke pedang ilahi. Pedang raksasa sepanjang 10.000 meter yang jatuh dari langit ini, darah dewa yang ternoda pada pedang itu sendiri, meledak menjadi lautan roh jahat, yang belum sepenuhnya hilang setelah ribuan tahun. Kekuatan pedang yang terpancar dari pedang raksasa ini membentuk pohon buah pembakar darah dan buah pembakar darah yang tak tertandingi, yang dapat terus-menerus memusnahkan roh jahat darah dewa. Ye Sen tidak bisa menahan keinginan untuk melihat seperti apa bagian dalam pedang ilahi itu, dan seperti apa formasi terlarang di pedang ilahi itu. Tentu saja, dia tidak akan membuang-buang waktu terlalu banyak di luar. Ledakan. Kesadaran ilahi Ye Sen telah mencapai area cakupan radius 40 mil. Dia benar-benar menutupi pohon buah pembakar darah yang tak terhitung jumlahnya dan buah pembakar darah yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di cabang-cabang. Begitu buah pembakar darah jatuh, dia akan segera mulai membombardir. Wus! Tepat setelah Ye Sen mengenai buah pembakar darah kedua, lebih banyak buah pembakar darah jatuh lagi di seluruh hutan buah pembakar darah, dan Ye Sen langsung menembak yang paling dekat dengannya. Bang! Dalam sekejap mata, buah pembakar darah yang telah mencapai kecepatan laut spiritual akhir dipukul oleh Ye Sen lagi. Buah pembakar darah ketiga. Kemudian, sosok Ye Sen tidak berhenti sama sekali. Dia tampak seperti binatang terbang melalui hutan buah pembakar darah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia bergerak, buah pembakar darah terkena. Apakah itu buah pembakar darah dengan kecepatan suandan akhir atau buah pembakar darah dengan kecepatan suandan tengah, semua gerakan Ye Sen tidak meleset. Namun, dalam waktu singkat, jumlah buah pembakar darah yang dibombardir Ye Sen mencapai 40 atau 50. Melihat akhirnya, Lu Jia benar-benar mati rasa. Bagi murid lain, akan butuh banyak waktu untuk membombardir buah pembakar darah yang cukup, tetapi baginya, rekan Daois Ye Sen, itu sama sekali tidak sulit. Lu Jia tahu tanpa melihat bahwa ketika Ye Sen mengarahkan pandangannya pada 100 buah pembakar darah, saat itulah dia akan membombardir semua 100 buah pembakar darah. Ye Sen telah menggunakan kekuatan absolutnya untuk membuat Lu Jia penuh percaya diri padanya. Sementara Lu Jia berpikir, jumlah buah pembakar darah yang dipukul Ye Sen meningkat dari 40 menjadi 50 menjadi 60 menjadi 70. Pada saat ini, dia memukul lebih dari 20 buah pembakar darah lagi. Kecepatan pemboman Ye Sen bahkan menarik perhatian 13 murid sekte pedang taya lainnya yang sedang membombardir buah pembakar darah di hutan buah pembakar darah. Pada akhirnya, semua 13 murid sekte pedang taya ini bahkan menghentikan tindakan mereka dan menatap Ye Sen. Ketika mereka melihat bahwa Ye Sen tidak pernah meleset dari sasaran dan mengenai buah pembakar darah setiap kali dia menyerang, dan tidak ada buah pembakar darah yang telah dia pilih yang dapat lolos, 13 murid sekte pedang taya ini, seperti Lu Jia sebelumnya, semua membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka membombardir buah pembakar darah dengan sangat lambat, tetapi anak laki-laki yang tampak lebih muda dari mereka,
seperti sepotong kue, satu buah pembakar darah dengan satu pedang. Dibandingkan dengan orang-orang, tidak ada bandingannya. Mereka benar-benar melihat seorang jenius setingkat iblis di depan mereka. Saat ke-13 murid Sekte Pedang Taya dan Lujia menatap mereka dengan takjub, saat Tetua Xiao mengangguk berulang kali, dan saat mata indah Mu Qingqing berbinar saat dia menatap Ye Sen. 98, 99, 100. Ye Sen menghabiskan waktu kurang dari sebatang dupa untuk berhasil membombardir semua 100 buah pembakar darah yang dibutuhkan di hutan buah pembakar darah di luar badan pedang-pedang ajaib. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, 100 sinar cahaya buah pembakar darah berlama-lama di badan Ye Sen, dari badan Ye Sen, sampai ke pedang api hitam di tangan Ye Sen. Ye Sen memegang pedang api hitam dengan ujung pedang menghadap ke bawah. Di bawah pantulan cahaya merah menyala dari buah pembakar darah, dibandingkan dengan pedang raksasa setinggi 10.000 meter di belakangnya, seluruh orang Ye Sen memancarkan temperamen yang aneh. Temperamen ini membuat Mu Qingqing, yang telah menatap Ye Sen, kehilangan akal sejenak. 100. Mereka semua telah dibombardir begitu cepat. Temperamen semacam ini membuat Lujia dan 13 murid Sekte Pedang Taya berbicara tanpa sadar. Pada saat ini, Ye Sen akhirnya menoleh dan melihat celah di bagian bawah badan pedang. Celah itu adalah bagian badan pedang yang rusak, pintu masuk bawah ke ruang dalam pedang. Pedang artefak jatuh dari dunia spiritual kecil di alam atas. Aku akan segera memasukinya untuk berlatih selama 30 hari. Selama 30 hari ini, aku akan mencoba menggunakan formasi terlarang di dalam untuk melatih formasi pedang tingkat tinggiku sekaligus. Saat itu, dengan penguasaan mutlakku atas niat pedang tingkat ketiga, aku akan bertarung melawan para kultivator pedang di dunia dalam konferensi pertarungan pedang alam laut roh. Sementara mata Ye Sen cerah, pikirannya juga berkomunikasi dengan Feng Ling dari rumah Yulan. Senior Feng Ling, sekarang setelah kita dekat dengan pedang ini, Anda mungkin dapat merasakan apakah pedang ini terkait dengan pertempuran klan Phoenix di alam atas. Pedang suci ini, dengan bilah yang rusak dan berlumuran darah suci Dewa Sejati Sutian, jatuh dari dunia spiritual kecil di alam atas lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Semua ini bertepatan dengan pecahnya perang antara 3 klan purba di alam atas, klan Phoenix Suci, klan Zuyan, dan klan Feiling. Ye Sen tentu saja akan bertanya-tanya apakah pedang suci ini jatuh dari alam atas karena perang antara ketiga klan tersebut. Sebelumnya, Ye Sen dan Feng Ling terlalu jauh dari pedang suci, dan Feng Ling tidak dapat merasakan aura pedang suci tersebut. Sekarang, Ye Sen telah datang ke badan pedang suci, dan tentu saja dia harus bertanya kepada Feng Ling tentang asal-usul pedang suci tersebut. Aura ini, mendengar keraguan Ye Sen, pikiran suci Feng Ling menyebar dari rumah Yulan, menutupi badan pedang suci, dan merasakan aura pedang suci tersebut. Itu memang artefak Dewa Sejati Sutian. Senjata yang digunakan oleh Dewa Sejati Sutian. Tapi, bulu-bulu Feng Ling bergetar pelan saat merasakannya, tapi aku tidak familiar dengan aura semacam ini. Aku tidak merasakan aura orang-orang kuat dari 3 suku Shen Huang, Zuyan, dan Fei Ling di atasnya. Darah dewa yang ternoda di atasnya sepertinya bukan darah dari 3 suku. Sepertinya, Feng Ling juga menjadi sedikit tidak yakin. Senior Feng Ling, sepertinya ada sesuatu yang lain. Ye Sen sedikit terkejut mendengar Feng Ling mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan suku Shen Huang, suku Zuyan, dan suku Fei Ling. Awalnya dia mengira bahwa pedang ajaib ini terkait dengan perang antara 3 suku, dan dia bisa belajar sesuatu tentang suku Shen Huang darinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu tidak terkait. Tetapi mendengar suara Feng Ling yang tidak yakin juga membuat pikiran Ye Sen tergerak. Jelas, meskipun pedang ajaib ini tidak ada hubungannya dengan perang antara 3 suku, Feng Ling tampaknya mengetahui sesuatu dari darah dewa yang ternoda di pedang itu. Feng Ling tidak menjawab Ye Sen secara langsung, tetapi berkata kepada Ye Sen, "Ye Sen, apakah kamu ingat apa yang kukatakan kepadamu? Yang paling kuat di dunia atas dari dunia roh kecil, ada 6 klan purba." Ye Sen mengangguk. Dia telah mendengar tentang 6 klan purba di Menara Dewa Purba di alam rahasia leluhur, dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan klan Yan di antara 6 klan purba. Dia bahkan bertarung dengan Yan Linger, cucu dari Kaisar Purba klan Yan, dan ilusi dewa yang tertinggal di Menara Dewa Purba, dan dia juga memiliki perintah purba klan Yan di tangannya. Kemudian, melalui Feng Ling, Ye Sen mengetahui tentang klan Shen Huang,
klan Zuyan, dan klan Feiling di antara 6 klan purba. Ye Shen telah belajar lebih banyak tentang 6 klan purba di dunia atas. Pada saat ini, mendengar kata-kata Feng Ling, pikiran Ye Shen tergerak. Feng Ling menyebutkan 6 klan purba, dan darah dewa ini tidak ada hubungannya dengan klan Shen Huang, klan Zuyan, dan klan Feiling. Mungkinkah darah dewa ini berhubungan dengan 3 klan purba lainnya? Di antara 3 klan purba lainnya, Ye Shen hanya mengenal klan Yan, dan Ye Shen tidak mengetahui nama 2 klan purba lainnya. Tepat saat Ye Shen menebak, suara Feng Ling terdengar oleh Ye Shen, dari darah dewa ini. Aku merasakan napas ini, sepertinya itu adalah napas klan dewa darah di antara 6 klan purba yang disebutkan oleh guruku saat itu. Saat dia berbicara, pikiran Feng Ling sekali lagi merasakan darah dewa dan roh jahat di pedang itu. Memikirkan klan dewa darah yang disebutkan oleh gurunya saat itu, suara Feng Ling akhirnya menjadi yakin, darah membumbung tinggi ke langit, dan roh jahat melahap jiwa. Ini, darah dewa ini mungkin benar-benar berasal dari klan dewa darah di antara 6 klan purba. Jika darah dewa ini berasal dari klan dewa darah, aku khawatir pedang dewa ini pasti ada hubungannya dengan klan Beiming, klan purba lain yang berspesialisasi dalam melawan klan dewa darah. Kata-kata Feng Ling dari klan Beiming dari klan dewa darah mengejutkan Ye Shen. Dia juga menebak apakah pedang dewa dan darah dewa ini ada hubungannya dengan pertempuran antara klan Shen Huang, klan Zuyan, dan klan Feiling, dan bahkan kemudian menebak bahwa itu ada hubungannya dengan klan Yan. Sekarang, Feng Ling benar-benar secara langsung menyebutkan 2 klan purba lainnya yang belum pernah dia dengar. Ye Shen akhirnya mengetahui semua nama dari 6 klan purba terkuat di alam atas. Ternyata ke-6 klan purba ini adalah, klan Shen Huang, klan Zuyan, klan Feiling, klan Yan, klan Beiming, dan klan Suesen. Ye Shen, aku tidak tahu banyak tentang klan Beiming dan klan Suesen, dan aku tidak tahu banyak tentang klan Yan lainnya. Aku hanya tahu bahwa 6 klan purba di alam roh kecil terbagi berdasarkan batas wilayah. Di antara mereka, klan Shen Huang, klan Zuyan, dan klan Feiling berada di batas selatan alam roh kecil, sedangkan klan Yan, klan Beiming, dan klan Suesen berada di batas utara alam roh kecil. Batas utara dan selatan alam roh kecil dipisahkan oleh parit alam, jadi jarang ada komunikasi antara utara dan selatan. Bahkan jika klan Shen Huang, klan Zuyan, dan klan Feiling di selatan saling bertarung, 3 klan di utara tidak akan berpartisipasi. Aku juga mendengar bahwa klan Yan adalah yang paling terpencil di antara 6 klan purba, tetapi 2 klan purba, klan Dewa Darah dan klan Laut Utara, adalah musuh bebuyutan. Dikabarkan bahwa kedua klan purba itu bertempur untuk memperebutkan Laut Utara dunia roh kecil, dan perang sering terjadi. Pedang ajaib ini mungkin adalah senjata Dewa Sutian Zen tertentu dari klan Laut Utara. Dia bertarung dengan Dewa Sutian Zen lain dari klan Dewa Darah, yang menyebabkan pedang ajaib itu rusak dan ternoda oleh darah dewa sejati dari klan Dewa Darah, dan jatuh dari dunia atas ke dunia bawah ini. Feng Ling memberitahu Ye Shen tebakannya. Mendengar kata-kata Feng Ling, Ye Shen menghela nafas. Dia telah mendengar Yan Linger mengatakan bahwa dunia roh kecil jauh lebih berbahaya daripada benua liar, dengan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu benar-benar seperti ini. Di selatan dunia roh kecil, ada perang antara 3 suku, dan di utara dunia roh kecil, ada juga pertempuran berdarah antara 2 suku purba. Tampaknya seluruh dunia roh kecil diselimuti oleh pertempuran. Jika pedang ajaib ini benar-benar milik suku Beiming, maka aku akan masuk dan melihat seperti apa ruang internal pedang ajaib milik suku Beiming, salah satu dari 6 suku purba di dunia atas. Ye Shen mendongak ke celah di badan pedang dari pedang ajaib itu, matanya berbinar. Setelah suku Yan dan suku Shen Huang, Ye Shen hendak bersentuhan dengan sesuatu yang berhubungan dengan suku purba terbesar ketiga di dunia roh kecil. Komunikasi antara Ye Shen dan pikiran Feng Ling hanya sesaat. Saat ini, dia baru saja berdiri di samping pedang-pedang ajaib itu untuk waktu yang singkat. Saat ini, melihat bahwa Ye Shen akhirnya membombardir cukup banyak buah pembakar darah dan memperoleh 100 cahaya buah pembakar darah, Tetua Agung Xiao berbicara langsung kepada Ye Shen, "Ye Shen, masuklah ke pedang ajaib, dan manfaatkan waktu latihan 1 bulan yang menjadi milikmu." Mu Qingqing, yang berada di samping Tetua Agung Xiao, juga melambaikan tangan kecilnya ke arah Ye Shen, tersenyum dan menyemangati Ye Shen. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tetua Agung Xiao,
Ye Sen tersenyum dan mengangguk kepada Tetua Agung Xiao dan Mu Qingqing, lalu menoleh untuk melihat Lu Jia di sampingnya, dan 13 murid Sekte Pedang Taya di hutan buah pembakar darah. Kemudian, Ye Sen menarik napas dalam-dalam, membiarkan kesadaran ilahi Feng Ling kembali ke rumah Yulan, lalu dia melompat, berubah menjadi seberkas cahaya, dan terbang menuju celah yang rusiak di bagian bawah badan pedang. Ye Sen akhirnya akan memasuki pedang itu. Di bawah tatapan puluhan mata. Ketika Ye Sen akhirnya terbang ke badan pedang, yang tidak diketahui siapapun. Bahkan Feng Ling, adalah bahwa di puncak pedang setinggi 10.000 meter ini, di titik tertinggi ruang di dalam pedang tempat formasi terlarang yang tak terhitung jumlahnya melingkar, sebuah suara tua dan ringan terdengar, "Yah, orang yang baru saja melepaskan napas untuk merasakanku adalah seorang anak muda. Dia baru berusia 15 tahun dan di dunia yang lebih rendah ini, bagaimana dia bisa memiliki napas senjata ilahi?" Selama bertahun-tahun, bahkan beberapa orang suci surgawi yang terlambat itu tidak memiliki napas senjata ilahi pada diri mereka. Aneh, sungguh aneh. Sepertinya aku harus melihat lebih dekat apa yang istimewa dari anak muda ini. Mungkin, kesempatanku untuk kembali ke klan Beiming dari dunia bawah akan jatuh pada anak ini. Dari kata-kata suara ini, dapat didengar bahwa pedang ajaib ini benar-benar terkait dengan klan Beiming di antara 6 klan purba di dunia spiritual kecil. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Feng Ling tidak menemukan suara lama di pedang ajaib, tetapi suara lama ini, jelas bahwa Feng Ling berasal dari artefak dan membawa napas artefak. Feng Ling adalah bulu burung phoenix yang lahir di kolam nirwana klan Shen Huang. Kemudian, bersama dengan bulu lainnya, bulu itu disempurnakan menjadi artefak kipas Dewa Es dan Salju oleh Dewa Sejati Sutian. Dalam pertempuran klan Shen Huang, Dewa Sejati Sutian jatuh, dan ribuan bulu burung phoenix di kipas Dewa Es dan Salju juga memasuki ribuan rumah Yulan. Feng Ling mengikuti salah satu rumah Yulan ke dunia bawah. Kecuali Ye Sen dan Jiang Yao, bahkan Moya Tiansheng, yang mendapatkan rumah Yulan di awal, tidak tahu tentang urusan Feng Ling. Sekarang, aura artefak Feng Ling tiba-tiba terlihat oleh suara tua di atas pedang ajaib. Jelas, suara tua di atas ini kemungkinan besar adalah keberadaan yang lebih kuat daripada Feng Ling. Artefak, pedang jatuh. Ada keberadaan yang begitu kuat yang tersembunyi di dalamnya, bahkan 3 penguasa istana dari alam Tiansheng terakhir dari istana Tiansheng, dan bahkan pembangkit tenaga alam Tiansheng yang tak terhitung jumlahnya yang telah memasuki pedang ajaib, belum menemukannya sama sekali. Ye Sen tentu saja tidak tahu bahwa dirinya telah diperhatikan oleh makhluk ini. Pada saat ini, dia benar-benar telah terbang ke dalam ruang dalam pedang ajaib. Apakah ini ruang dalam pedang ajaib? Ketika Ye Sen terbang ke dalam pedang ajaib dari celah di bagian bawah pedang ajaib, hal pertama yang dilihatnya adalah serangkaian susunan sihir aneh yang tampak seperti nebula. Susunan sihir aneh ini membentang dari bagian bawah pedang ajaib hingga langit tak berujung di atas pedang ajaib. Melihat jumlah susunan sihir aneh ini, mungkin ada ratusan atau ribuan dari mereka. Susunan terbatas. Ye Sen segera mengerti bahwa inilah yang dikatakan Penatua Xiao Taisang, susunan terbatas yang tak terhitung jumlahnya di ruang dalam pedang ajaib. Ruang di dalam pedang ajaib itu sangat besar. Dari luar, pedang ajaib itu tingginya 10.000 meter, tetapi di dalam pedang ajaib itu, tampaknya itu adalah ruang aneh yang membentang tanpa henti ke atas, dan tidak ada ujungnya yang terlihat. Jelas, pasti ada hukum ruang yang disempurnakan di dalamnya. Di samping susunan terbatas yang tak terhitung jumlahnya ini, Ye Sen sekecil semut. Ye Sen mengarahkan pikirannya untuk melihat formasi terlarang di atas. Dia hanya bisa melihat samar-samar penampakan formasi terlarang di atas. Namun, selama pikirannya mendekati formasi terlarang itu, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan akan mengusir pikirannya. Jelas, dengan pikirannya, dia tidak dapat mengetahui situasi spesifik dari formasi terlarang di atas. Tetua Xiao berkata bahwa di antara formasi terlarang yang tak terhitung jumlahnya ini, bahkan mereka yang berada di alam suci surgawi akhir hanya dapat memasuki 38 formasi di bagian bawah. Ye Sen tentu saja tidak dapat menjelajahi formasi di atas. Dengan kultivasi alam laut spiritual Ye Sen, dia hanya dapat memasuki 8 formasi terlarang di bagian bawah. Mari kita lihat 8 formasi terlarang di bagian bawah. Ye Sen terbang menuju formasi terlarang di bagian bawah. Saat terbang, Ye Sen melihat bahwa di 8 formasi terlarang di bagian bawah yang dapat dimasuki oleh para pengikut alam laut spiritual,
ada 23 orang yang berlatih di dalamnya. Para penjaga yang menjaga pedang, Lu Jia dan teman-temannya mengatakan bahwa 35 murid sekte pedang Taya telah datang ke pedang dan berlatih dalam formasi terlarang. Tampaknya 23 orang ini adalah murid alam laut spiritual. 12 orang lainnya mungkin berlatih dalam formasi terlarang yang lebih tinggi. Dengan kultivasi Kiku, aku tidak dapat melihat mereka. Ye Sen menatap 23 murid alam laut spiritual sekte pedang Taya sambil terbang. Pada saat ini, banyak dari 23 orang itu berlatih dengan mata tertutup dalam 8 formasi terlarang, dan beberapa melihat situasi dalam formasi terlarang. Melihat bahwa Ye Sen tidak mengenakan pakaian sekte pedang Taya, para murid alam laut spiritual ini menatap Ye Sen dengan heran. Setelah Ye Sen tersenyum pada orang-orang ini, dia terbang menuju formasi 18 manik angin di bagian bawah. Formasi 18 manik angin adalah yang terendah dari formasi yang tak terhitung jumlahnya di pedang. Seluruh formasi terdiri dari 18 manik angin bundar besar. Pada saat ini, 2 orang murid sekte pedang Taya dari alam laut spiritual sedang berlatih dalam formasi 18 manik angin. Dapat dilihat bahwa pakaian dan rambut kedua orang ini berdesir tertiup angin dalam formasi tersebut. Jelas, formasi 18 manik angin memiliki kekuatan magis angin. Ye Sen melihat formasi 18 manik angin dan kemudian melihat ke formasi kedua di atas formasi tersebut, formasi guntur langit. Saat itu, ketika saya berada di rumah gua 1000 teratai, Senior Qianji melatih konsepsi artistik angin dan guntur untuk saya, dan Senior Qianji berasal dari sekte pedang Taya. Sangat mungkin bahwa kedua konsepsi artistik ini adalah apa yang dia sadari dalam pedang ajaib ini saat itu. Sekarang, saya juga memiliki kesempatan untuk datang ke pedang ajaib ini, jadi saya akan terlebih dahulu memasuki formasi 18 manik angin untuk melihat bagaimana konsepsi artistik di sini berbeda dari konsepsi artistik yang dipraktikkan Senior Qianji untuk saya saat itu. Pikiran Ye Sen bergerak, dan dia terbang ke formasi 18 manik angin. Ketika dia terbang masuk, Ye Sen merasa bahwa dia telah memasuki lautan badai. Angin sepoi-sepoi, angin topan, angin topan. Sensasi angin yang tak terhitung jumlahnya melewati badan dan pikirannya. Dalam sekejap, Ye Sen merasa seolah-olah dia telah kembali ke rumah gua Qianlian, tempat Qianji Tiansheng telah mempraktikkan konsepsi artistik angin untuknya. Formasi 18 manik angin ini benar-benar sangat mirip dengan konsepsi artistik angin yang telah dipraktikkan Qianji Tiansheng sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa konsepsi artistik angin dalam formasi 18 manik angin ini lebih kompleks dan lebih mendalam. Ye Sen telah memahami konsepsi artistik angin. Dia siap untuk duduk bersila dalam formasi 18 manik angin ini seperti 2 murid sekte pedang Taya lainnya, dan merasakan keistimewaan konsepsi artistik angin lagi. Tepat ketika dia baru saja duduk bersila, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tepat ketika Ye Sen baru saja duduk bersila dalam formasi, 18 manik angin tiba-tiba memancarkan sinar cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya. Sinar-sinar cahaya ini tiba-tiba membentuk sekelompok berkas cahaya, membungkus Ye Sen dalam berkas cahaya tersebut. Gerakan yang tidak biasa dari 18 manik angin itu tiba-tiba membangunkan 2 murid sekte pedang Taya lainnya yang sedang berlatih dalam formasi tersebut. Ketika mereka melihat Ye Sen sepenuhnya tertutup oleh berkas cahaya tersebut, 2 murid sekte pedang Taya itu berteriak kaget, "Berkas cahaya aneh, ini, apakah ini berkas cahaya aneh yang tercatat dalam catatan pedang ilahi milik sekte tersebut?" Ketika 2 murid sekte pedang Taya itu berteriak kaget, seorang murid dalam formasi guntur langit yang paling dekat dengan mereka juga mendengar teriakan itu, terbang keluar dari formasi guntur langit, dan datang ke formasi 18 manik angin. Setelah melihat berkas cahaya aneh pada Ye Sen, murid itu juga sangat terkejut. Tercatat dalam catatan pedang ilahi milik sekte tersebut tentang berlatih pedang ilahi bahwa hanya murid paling berbakat yang memasuki pedang ilahi yang dapat diselimuti oleh berkas cahaya aneh. Selama bertahun-tahun, semua murid yang telah diselimuti oleh sinar cahaya aneh itu telah membuat prestasi besar. Bahkan ada beberapa suandan yang berhasil melangkah ke Sein Surgawi. Siapa pemuda ini? Dia juga diselimuti oleh sinar cahaya aneh. Terakhir kali sinar cahaya aneh menyelimutinya adalah 4 tahun yang lalu. Murid yang diselimuti oleh sinar cahaya aneh itu adalah kakak senior Xiao Feng, murid terkuat di alam laut spiritual sekte pedang Taya kita. Kakak senior Xiao Feng sekarang telah memahami 3 formasi pedang tingkat tinggi.
Dia bahkan berada di antara beberapa yang teratas dalam konfrontasi dengan murid-murid jenius sekte pedang kelas 3 lainnya di wilayah tengah. Pemuda ini, yang diselimuti oleh sinar cahaya aneh, mungkinkah dia seorang jenius lain seperti kakak senior Xiao Feng? Ledakan, ledakan, ledakan. Saat orang-orang ini sedang berbicara, cahaya hijau aneh tiba-tiba keluar dari badan Ye Shen yang diselimuti oleh sinar cahaya itu. Dalam sekejap mata, cahaya aneh kedua dan ketiga keluar dari badan Ye Shen satu demi satu. Ketika mereka melihat sinar aneh ini keluar dari badan Ye Shen, para pengikut sekte pedang Taya berteriak. Menurut catatan pedang ilahi dan para pengikut berbakat yang diselimuti oleh sinar aneh, setelah diselimuti oleh sinar aneh, mereka semua akan memasuki ujian yang tidak dapat dijelaskan. Hasil ujian itu terkait dengan sinar biru yang keluar. Semakin awal sinar biru keluar, semakin kuat bakatnya. Semakin banyak sinar biru keluar, semakin besar potensinya. Pemuda ini, setelah diselimuti oleh sinar cahaya aneh, mengeluarkan sinar biru. Melihat waktu, saya khawatir butuh waktu lebih sedikit bagi kakak senior Xiao Feng untuk mengeluarkan sinar biru saat itu. Adegan aneh yang terjadi pada Ye Shen dan teriakan para murid sekte pedang Taya ini diperhatikan oleh murid-murid lain yang berlatih di formasi terlarang yang lebih tinggi. Banyak dari mereka terbang menuju formasi 18 manik angin dan mendarat di samping untuk menonton. Pada akhirnya, di seluruh area pelatihan alam Linghai, di 8 formasi terlarang, kecuali 3 yang masih berlatih, 23 murid lainnya terbang ke formasi 18 manik angin dan menatap Ye Shen. Bahkan di area pelatihan alam Xuan dan di atas, 3 orang terbang. Pada saat ini, jumlah sinar biru yang keluar dari Ye Shen telah mencapai 30 atau 40. 38 sinar biru meledak begitu cepat. Melihat kecepatan ini, jumlah sinar biru yang disemburkan oleh anak ini pada akhirnya pasti tidak sedikit. Saudara Xiao Feng mendengar bahwa dia akhirnya menyemburkan 625 sinar biru. Jumlah sinar biru tertinggi yang disemburkan yang tercatat dalam catatan pedang ilahi adalah 1235 sinar biru yang disemburkan oleh 9 pendekar pedang suci dari sekte pedang Taya kita. Aku ingin tahu berapa banyak sinar biru yang bisa disemburkan anak ini. 26 murid sekte pedang Taya berdiri tidak jauh dari Ye Shen, yang diselimuti oleh sinar cahaya aneh, dan menatap pemandangan langka ini dalam beberapa tahun terakhir dengan takjub. Pada saat ini, 3 murid sekte pedang Taya lainnya terbang ke pedang ilahi. Ketiga murid sekte pedang Taya ini adalah 3 dari 13 orang yang membombardir buah darah terbakar di hutan buah darah terbakar. Setelah Ye Shen membombardir cukup banyak buah darah terbakar, ketiga orang ini juga mengumpulkan 100. Apa yang terjadi? Setelah terbang ke pedang ilahi, ketiga orang itu melihat banyak orang berkerumun di formasi 18 manik angin di bagian bawah. Formasi 18 manik angin adalah formasi di bagian bawah pedang ilahi. Biasanya hanya ada sedikit orang di dalamnya, tetapi kali ini ada 20 atau 30 orang yang berdesakan di dalamnya sekaligus, yang tentu saja membuat ketiga orang ini sangat aneh. Ketika ketiga orang ini juga terbang ke formasi 18 manik angin dan melihat Ye Shen diselimuti oleh sinar cahaya aneh, ketiga orang itu berseru tak percaya. Bukankah ini pemuda ajaib yang mampu membombardir 100 buah pembakar darah hanya dalam beberapa saat? Dia, di luar badannya, ada sinar cahaya aneh yang tercatat dalam catatan pedang ilahi sekte itu. Ada lebih dari 40 sinar cahaya hijau. Pemuda ini cukup ajaib saat membombardir buah pembakar darah di luar. Begitu dia memasuki pedang ilahi, dia juga sama ajaibnya. Dia tidak hanya diselimuti oleh sinar cahaya aneh, tetapi juga merangsang cahaya hijau. Ketiga murid sekte pedang Taya yang baru saja memasuki pedang ilahi benar-benar terkejut. Kata-kata terkejut dari ketiga orang itu menarik perhatian orang lain. Seorang murid yang mengenal ketiga orang ini bertanya kepada salah satu dari mereka, "Saudara Yunhua, apakah kamu mengenal anak laki-laki ini? Apa yang salah dengan apa yang kamu katakan tadi sehingga dia membombardir 100 buah pembakar darah dalam waktu singkat? Dan siapa anak laki-laki ini, apakah kamu tahu?" Para murid sekte pedang Taya yang pertama kali memasuki pedang ilahi tidak tahu bahwa Ye Shen membombardir buah pembakar darah di luar pedang ilahi. Siapa anak laki-laki ini, aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa dia dibawa ke pedang ilahi oleh sesepuh paling kuat di sekte kita, Xiao Taisang. Bahkan senior Lu Jia, yang menjaga pedang ilahi,
memimpin jalan bagi anak laki-laki ini dan memerintahkannya untuk membombardir buah pembakar darah. Juga, sebelum bocah ini memasuki pedang ilahi tadi, dia membombardir buah-buah pembakar darah. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Dia bahkan tidak menggunakan sebatang dupa waktu untuk membombardir 100 buah pembakar darah. Aku belum pernah melihat murid alam Linghai membombardir cukup banyak buah pembakar darah secepat itu. Murid Sekte Pedang Taya bernama Yun Hua berkata. Dua orang lainnya di sampingnya juga menambahkan, bukan hanya dia membombardir buah pembakar darah dengan cepat. Bocah ini sangat menakjubkan, bahkan buah pembakar darah dengan kecepatan tahap Suan dan akhir dapat dibombardir oleh bocah ini. Dia sama sekali tidak memilih buah pembakar darah untuk dibombardir, dia membombardirnya sesuka hati, tetapi semua buah pembakar darah dengan kecepatan. Tahap Suan dan akhir tidak dapat lepas dari telapak tangannya. Aku pikir kekuatannya telah mencapai tingkat tahap Suan dan akhir. Bahkan jika kekuatannya belum mencapai itu, kecepatannya pasti dapat setara dengan pembangkit tenaga listrik tahap Suan dan akhir. Perkataan dari ketiganya membuat murid-murid Sekte Pedang Taya lainnya saling berpandangan, dan semua orang terkejut. Tetua tertinggi Xiao membawa pedang ajaib itu ke sini secara langsung. Lu Jia, pembangkit tenaga listrik tahap akhir Suandan yang menjaga pedang ajaib itu, memimpin jalan secara langsung. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, dia membombardir cukup banyak 100 buah pembakar darah. Buah pembakar darah dengan kecepatan tahap akhir Suandan tidak dapat lepas dari telapak tangannya. Mendengarkan perbuatan ajaib ini, dan melihat Ye Sen, yang diselimuti oleh sinar cahaya aneh dan memiliki sinar cian yang terus-menerus keluar dari badannya, para murid Sekte Pedang Taya di pedang ajaib semua berteriak dalam hati mereka, ini. Dari mana bocah jahat ini datang? Para murid Sekte Pedang Taya di pedang ajaib sangat terkejut. Di luar pedang ajaib, di dalam kehampaan. Pada saat ini, Tetua Xiao dan Mu Qingqing juga melihat badan pedang besar dari pedang ajaib itu. Bahkan Lu Jia dan murid-murid penjaga pedang lainnya juga melihat badan pedang dari pedang ajaib itu. Hanya untuk melihat bahwa ketika Ye Sen memasuki keadaan yang tidak dapat dijelaskan, diselimuti oleh sinar cahaya aneh, dan badannya memancarkan sinar cian, di luar pedang ajaib, pada badan pedang besar, ada juga garis-garis cian yang muncul. Dan sebagai perbandingan, dapat dilihat bahwa jumlah sinar cian yang disemburkan Ye Sen di pedang ajaib itu persis sama dengan jumlah garis cian yang muncul pada badan pedang-pedang ajaib. Dan mereka masih bertambah. Aku tahu bahwa Ye Sen mungkin akan memasuki batasan misterius pedang ajaib. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan memicunya. Dalam kehampaan, Tetua Agung Xiao melihat garis-garis hijau pada pedang ajaib, dan matanya berbinar. Mu Qingqing, yang berada di samping Tetua Agung Xiao, juga tertawa, kakek Xiao, Ye Sen benar-benar jenius. Selama bertahun-tahun, semua jenius sejati, setelah memasuki pedang ajaib, dapat memicu batasan misterius dan memasuki ruang lentera hijau jalan purba untuk mendapatkan potensi bawaan jiwa mereka sendiri. Ye Sen tidak terkecuali. Aku mengharapkannya. Melihat ekspresi Mu Qingqing, sepertinya dia tidak terkejut bahwa Ye Sen diselimuti oleh seberkas cahaya aneh dan meledak menjadi cahaya hijau. Mendengar kata-kata Mu Qingqing, Tetua Agung Xiao mengangguk dan berkata, selama bertahun-tahun, ruang lentera hijau Dao Purba telah muncul sesekali. 3 penguasa istana pernah berkata bahwa mungkin ada rahasia yang tersembunyi di pedang ajaib yang sama sekali tidak kita ketahui. Bagaimanapun, ini adalah senjata ilahi. Namun, ruang lentera hijau Dao Purba memang luar biasa. Setiap prajurit yang dapat memicu kemunculan ruang terlarang ini adalah seorang jenius. Situasi ini terjadi pada Ye Sen, yang membuatku lebih percaya diri dalam latihannya di kuil suci pertama. Aku hanya tidak tahu seberapa banyak potensi bawaan jiwanya akan meledak di bawah penerangan lentera hijau Dao Purba. Semakin tinggi potensi bawaan jiwa, semakin kuat potensi bakat kultivasinya. Bagaimanapun, jiwa adalah yang terpenting dari 3 tanda vital utama esensi, energi, dan roh. Menurutku jumlah potensi bawaan jiwa yang akhirnya dapat diungkapkan Ye Sen pasti tidak akan rendah. Kemungkinan besar jumlahnya lebih tinggi dari milikku. Mata licik Mu Qingqing menoleh, ketika aku memasuki ruang lentera hijau jalan purba, jumlah potensi bawaan jiwa yang terungkap adalah 1532. Aku mendengar dari kakekku bahwa jumlah ini sudah sangat tinggi. Banyak orang suci surgawi tidak memiliki potensi bawaan jiwa yang begitu tinggi. Jika potensi bawaan jiwa tinggi,
kamu dapat menghususkan diri dalam mempraktikkan rahasia yang berhubungan dengan jiwa. Dengan rahasia yang berhubungan dengan jiwa, ditambah rahasia ki sejati, keterampilan tempur fisik, dan 3 kekuatan tempur utama esensi, energi, dan roh semuanya ditingkatkan, maka kamu benar-benar kuat. Saya rasa Ye Sen tidak pernah berlatih teknik rahasia jiwa, kalau tidak saya pasti sudah ketahuan olehnya jika saya mengikutinya sampai tuntas. Di antara sekian banyak metodenya, jiwa adalah yang terlemah. Sekarang tidak apa-apa di alam Linghai, tetapi setelah memasuki alam Suandan, terutama alam Tiansheng, teknik rahasia jiwa akan sangat penting. Jika potensi bawaan jiwanya cukup besar kali ini, setelah dia tiba di istana Tiansheng, dia bisa berlatih teknik rahasia jiwa secara eksklusif. Kata-kata Mu Qingqing membuat tetua Xiao menganggukkan kepalanya terus-menerus. Mari kita lihat jumlah potensi bawaan jiwanya. Saat itu, potensi bawaan jiwa yang paling kuat adalah yang paling kuat dari 3 penguasa istana kita, penguasa istana Yuanli, yang jiwanya mencapai 3.865 yang mencengangkan. Ini hanyalah potensi bawaan jiwa. Ditambah dengan pengembangan potensi jiwa yang diperoleh, penguasa istana Yuanli dapat mengolah metode jiwa sendirian hingga tingkat yang sangat mengerikan. Hehe, Palace Master Yuanli benar-benar hebat. Dia jauh lebih muda dari kakekku, tetapi dia adalah yang paling kuat dari 3 penguasa istana. Sayang sekali dia memberi perintah untuk tidak mencatat potensi bawaan jiwa para prajurit istana Tiansheng. Kalau tidak, kakek Xiao, tempat pertama dalam potensi bawaan jiwa dalam catatan pedang ilahi dari Sekte Pedang Tayamu tidak akan menjadi orang suci surgawi 9 pedang. Aku lebih kuat dari orang suci surgawi 9 pedang dalam hal potensi bawaan jiwa, dan Tuan Istana Yuanli kita bahkan dapat menduduki puncak daftar. Mu Qingqing berkata sambil tersenyum. Di dalam pedang ilahi, dalam formasi 18 manik angin, banyak murid memperhatikan Ye Sensi. Tepat di luar pedang ajaib, Tetua Xiao Taisang dan Mu Qingqing sedang mendiskusikan potensi bawaan jiwa. Ye Sen, yang diselimuti oleh sinar cahaya aneh, merasa bahwa seluruh jiwanya telah memasuki ruang yang tidak diketahui. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan ini mengejutkan Ye Sen. Dia sama sekali tidak siap. Dia baru saja duduk di formasi 18 manik angin, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan Feng Ling tidak menyadari bahwa dia diserap ke dalam ruang tak dikenal ini, yang tentu saja mengejutkannya. Aku tidak menyangka ada ruang yang lebih misterius yang tersembunyi di dalam ruang di dalam pedang ajaib. Di mana ini? Ye Sen melihat ke arah ruang tempat dia berada. Pada saat ini, jiwanya diserap di sini, dan banyak metodenya, Yulan Mansion, Flying Sword, Tiansheng Magic Bed, masih ada di dalam badannya. Tanpa banyak metode, Ye Sen harus lebih berhati-hati di ruang tak dikenal ini. Saat Ye Sen melihat sekeliling, dia melihat bahwa dia sedang berdiri di pintu masuk Jalan Purba. Di kedua sisi Jalan Purba, ada ruang gelap dan kosong, yang jelas merupakan tempat yang tidak bisa diinjakkan kaki. Melihat ke Jalan Purba, Ye Sen dapat melihat bahwa ada lampu hijau menyala di kedua sisi Jalan Purba. Cahaya lampu purba itu sekecil kacang, bergerak lembut. Ye Sen merasakan ada cahaya redup yang datang dari lampu itu, yang membuat seluruh jiwanya merasa sangat nyaman. Saat Ye Sen merasakan perasaan nyaman dari cahaya yang menerangi jiwanya, sebuah induksi yang tak dapat dijelaskan muncul dalam kesadaran Ye Sen saat cahaya itu berkedip. Induksi yang tak dapat dijelaskan ini bukanlah seseorang yang mengirimkan pesan atau meninggalkan pesan, tetapi seolah-olah Ye Sen dan lampu hijau Jalan Purba memiliki komunikasi spiritual yang luar biasa. Induksi spiritual. Setelah waktu yang lama, ketika Ye Sen menatap Jalan Purba dan lampu hijau di Jalan Purba, matanya menjadi sangat cerah. Melalui induksi yang luar biasa dengan lampu hijau Jalan Purba, Ye Sen akhirnya mengerti di mana dia sekarang. Ternyata aku telah sampai pada batasan tersembunyi di pedang ajaib, batasan lentera hijau Jalan Purba. Lentera hijau Jalan Purba, batasan tersembunyi ini, sebenarnya dapat menguji potensi bawaan jiwaku. Menurut indera ilahi, batasan tersembunyi ini adalah kemampuan aneh dari serangan pedang ajaib. Semua orang yang memasuki penutup batasan ini dapat meledakkan jumlah potensi bawaan jiwa mereka. Potensi bawaan jiwa mengacu pada kekuatan jiwa yang dimiliki seorang pejuang sejak lahir. Ini sama pentingnya dengan potensi badan fisik dan energi sejati. Semakin tinggi potensi jiwa, semakin tinggi pencapaian metode rahasia jiwa di masa depan. Dengan bantuan batasan ini,
aku dapat melihat apa potensi bawaan jiwaku. Batasan tersembunyi ini tidak berbahaya. Menurut induksi yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya dengan jalan purba ini, ketika berjalan di jalan purba ini, cahaya lentera hijau akan ditembakkan ke dalam badan, merangsang cahaya potensi bawaan jiwa. Begitu cahaya potensi bawaan jiwa dirangsang, ia akan ditolak oleh batasan ini dan kembali ke badan. Kalau begitu, mari kita berjalan di sepanjang jalan purba ini. Ye Zhen tidak menemukan cara lain untuk kembali ke badannya. Selain itu, dia penasaran dengan batasan tersembunyi ini. Setelah berpikir sejenak, dia melangkah ke jalan purba. Wus! Tepat setelah dia melangkah ke jalan purba, lampu hijau pertama langsung menembakkan seberkas cahaya ke jiwa Ye Zhen. Pada saat seberkas cahaya ini melesat ke jiwa Ye Zhen merasa seolah-olah sebagian kecil dari seluruh jiwanya menyala. Ye Zhen tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah perasaan potensi bawaan jiwa yang sedang dirangsang. Perasaan ini sangat luar biasa. Jika pemahaman Ye Zhen tentang jiwanya sebelumnya kosong, sekarang dia tampaknya memiliki kendali atas jiwanya. Merasakan perasaan yang luar biasa ini, Ye Zhen tidak lagi ragu-ragu dan melangkah menuju kedalaman jalan purba. Wus, wus, wus. Saat Ye Zhen berjalan, pancaran cahaya hijau terus berlanjut. Dalam waktu kurang dari sesaat, puluhan sinar cahaya hijau bersinar ke dalam jiwa Ye Zhen, dan potensi bawaan jiwa Ye Zhen juga terstimulasi. Pada saat ini, itu juga saat badan Ye Zhen mengeluarkan puluhan lampu hijau. 80, 100, 150. Saat Ye Zhen berjalan semakin dalam di jalan purba, jumlah potensi bawaan jiwanya meledak meningkat. Di pedang ajaib, di formasi 18 manik angin di bagian bawah, para pengikut sekte pedang Taya yang sedang mengawasi Ye Zhen melihat semakin banyak cahaya hijau meledak dari badan Ye Zhen, dan mereka semakin terkejut. Mereka telah mendengar bahwa cahaya hijau semacam ini meledak, sesingkat dupa, selama 1 atau 2 jam. Yang terlama, menurut catatan pedang ilahi sekte pedang Taya, adalah ketika 9 pedang suci surgawi sekte pedang Taya ditutupi oleh sinar cahaya aneh, dan meledakkan 1235 sinar cahaya hijau penuh, yang memakan waktu 2,5 jam. Para pengikut sekte pedang Taya yang sedang mengawasi Ye Zhen tidak berlatih sama sekali. Waktu terlama tidak lebih dari 2,5 jam. Tentu saja, mereka bisa menunggu. Mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri berapa banyak sinar biru yang dapat dipancarkan pemuda ini dan berapa lama ia akan diselimuti oleh sinar cahaya aneh itu. Pada akhirnya, para pengikut sekte pedang Taya ini bahkan duduk bersila, dan semua mata mereka terfokus pada Ye Zhen dalam sinar cahaya aneh itu. 230. 380. Di luar pedang ajaib, ketika melihat semakin banyak garis biru muncul pada pedang besar pedang ajaib itu, Tetua Xiao Taisang dan Mu Qingqing tidak dapat menahan diri untuk menghitung jumlah garis biru itu. Melihat bahwa kecepatan garis biru yang meningkat tidak melambat sama sekali, mata mereka menjadi semakin terang. Fenomena aneh yang terungkap pada pedang-pedang ajaib itu bahkan menarik perhatian banyak pengikut sekte pedang Taya yang sedang melihat pedang ajaib itu dari jauh. Ketika mereka melihat garis biru pada pedang itu muncul, yang persis sama dengan sinar cahaya aneh dari fenomena terlarang yang tercatat dalam catatan pedang sekte itu, banyak pengikut sekte pedang Taya bahkan terbang ke dalam kehampaan, berhenti, dan melihat ke arah pedang itu. Ketika semakin banyak garis biru muncul di pedang, semakin banyak murid sekte pedang Taya datang ke langit di dekat pedang. Semua orang, baik Ye Zhen, Tetua Xiao Taisang, Mu Qingqing, atau para penonton sekte pedang Taya, mengira bahwa ujian Ye Zhen dalam sinar cahaya aneh kali ini sama dengan ujian para jenius lain yang memasuki tempat terlarang tersembunyi pedang dalam catatan pedang di masa lalu, hanya untuk menunjukkan jumlah potensi bawaan jiwa. Namun yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa pertunjukan jumlah potensi bawaan jiwa ini, atau penyerapan jiwa para jenius ini ke dalam lampu hijau jalan purba yang tidak dapat dijelaskan, sengaja dilakukan oleh suatu keberadaan di puncak pedang. Keberadaan ini adalah suara lama di ruang di puncak pedang yang sebelumnya telah melihat Ye Zhen dan bahkan menemukan Feng Ling. Selama bertahun-tahun, semua orang yang memasuki pedang ilahi, selama aku menyukai mereka, akan diuji potensi bawaan jiwa mereka. Dalam 3000 tahun terakhir, potensi bawaan jiwa yang paling kuat adalah gadis bernama Yuan Li yang berada di tahap akhir dari orang suci surgawi. Sayangnya, bahkan dia hanya memiliki potensi bawaan 3865 jiwa.
3865, untuk para pejuang dari alam bawah, sudah sangat luar biasa, tetapi itu masih belum memenuhi persyaratan klan Bei Minggu, dan tidak dapat mempraktikkan teks rahasia klan Bei Minggu. Jika dia tidak dapat mempraktikkan teks rahasia klan Bei Minggu, dia tidak akan pernah bisa menggerakkan pedang ilahi ini, kecuali dia memasuki alam dewa sejati Sutian. Selama bertahun-tahun, kecuali Yuan Li itu, potensi bawaan jiwa yang paling tinggi hanya lebih dari 2000, dan bahkan tidak ada yang kedua dengan potensi bawaan lebih dari 3000. Dulu, ketika guru bertarung dengan dewa sejati hantu darah, badan dan jiwaku terluka parah, dan aku jatuh ke dunia bawah ini. Aku tidak lagi memiliki kemampuan untuk melintasi dunia dan kembali ke dunia roh kecil. Apakah aku ditakdirkan untuk tinggal di dunia bawah ini selamanya? Pada titik ini, suara tua itu menatap Ye Sen di jalan purba Qingdeng. Pemuda ini, ketika menatap Ye Sen, suara tua itu berhenti sejenak. Pemuda ini sangat muda, tetapi dia memiliki aura senjata ilahi. Senjata ilahi adalah sesuatu dari dunia atas. Dia hanya berada di alam laut roh, tetapi dia memiliki aura senjata ilahi di badannya, dan dia dapat menggerakkan aura senjata ilahi untuk menjelajahi pedang ilahiku, yang berarti dia telah membuat aura senjata ilahi itu bersedia digunakan olehnya. Fakta bahwa dia bisa membuat senjata dewa yang bersedia menggunakannya menunjukkan bahwa dia benar-benar istimewa. Saya berharap potensi bawaan jiwanya dapat menembus batas Yuan Li dan melewati penghalang 5000 dao. Begitu potensi bawaan jiwanya melampaui 5000 dao, dia dapat mempraktikkan kode rahasia utara. Begitu dia mempraktikkan kode rahasia utara ke tingkat keempat, dia dapat menghunus pedang ajaib dan membawaku pergi dari sini. 5000 dao potensi bawaan jiwa, bisakah dia mencapainya? Suara tua itu menatap Ye Sen dan bergumam pada dirinya sendiri. 560 dao. Saya merasa bahwa saat potensi bawaan jiwa saya semakin terstimulasi, saya memiliki keinginan untuk mempraktikkan metode rahasia jiwa. Ye Sen berjalan di jalan purba sambil merasakan perasaan potensi bawaan jiwa yang terstimulasi. Jiwa itu sangat luar biasa. Saya juga mengalami beberapa gerakan jiwa yang tidak normal di masa lalu. Setelah memasuki Menara Bintang, jiwa bersentuhan. Setelah berlatih bab Gang Yuan dan bab Hun Yuan, jiwa menjadi lebih kuat. Dan ketika Moya Tiansheng itu menguasai badanku, aku memusnahkan sekelompok jiwanya dan mencerna ingatan jiwanya, dan jiwaku juga berkembang sedikit. Juga, ketika aku dibawa dari bumi ke benua liar ini oleh Menara Bintang, jiwaku menyatu dengan pendahuluku. Aku sendiri tidak tahu seberapa besar potensi bawaan yang dimiliki jiwaku. Ye Sen juga sangat ingin tahu tentang potensi bawaan jiwanya. Kudengar jiwa yang kuat tidak hanya sangat berguna untuk berlatih metode rahasia jiwa, tetapi juga untuk memahami niat pedang. Bagaimanapun, niat pedang juga merupakan semacam pemahaman jiwa. Bahkan, 3 tingkat kehidupan esensi, energi, dan roh saling memengaruhi. Jiwa yang kuat juga sangat membantu untuk pengembangan badan fisik dan energi sejati. Saya berharap potensi bawaan jiwa saya cukup kuat. Jika tidak cukup kuat, bahkan jika saya melatihnya lusa, saya akan meningkatkan kekuatan jiwa saya. Ye Sen tidak tahu harapan suara lama itu untuknya, dan dia tidak tahu bahwa orang lain memperhatikan jumlah potensi bawaan jiwanya. Dia hanya berjalan di jalan purba, merangsang potensi bawaannya sambil memikirkan latihan berikutnya. Tanpa disadari, jumlah potensi bawaan jiwa yang dirangsang oleh Ye Sen telah meningkat hingga sebanyak 630. 630, jumlah ini telah melampaui jumlah potensi bawaan jiwa Xiao Feng, kultivator pedang jenius dari alam laut spiritual sekte pedang Taya, ketika sinar cahaya aneh muncul di pedang ajaib terakhir kali. Ye Sen belum tahu tentang situasi ini, tetapi dalam formasi 18 manik angin pedang ilahi, banyak orang yang menonton Ye Sen benar-benar terkejut. 630 sinar biru. Ya dewa, potensi anak ini bahkan lebih tinggi dari kakak senior Xiao Feng. 4 tahun lalu, kakak senior Xiao Feng hanya menembakkan 625 sinar biru. Meski begitu, kakak senior Xiao Feng adalah yang terkuat di antara murid-murid alam laut spiritual sekte pedang Taya kita. Mungkinkah anak ini memiliki bakat dan potensi yang lebih tinggi daripada kakak senior Xiao Feng? Para murid sekte pedang Taya dalam formasi 18 manik angin sangat terkejut. Di luar pedang ilahi, di kehampaan,
Ketika mereka melihat bahwa garis-garis biru pada pedang ilahi melebihi 625, banyak murid alam laut spiritual terkejut. Itu lebih dari catatan kakak senior Xiao Feng 4 tahun lalu. Ya dewa, siapa yang berlatih dengan pedang ajaib ini? Cepat, pergi dan beritahu kakak senior Xiao Feng untuk datang ke sini dan melihatnya. Sementara para murid alam laut spiritual ini berbicara, banyak dari mereka bahkan terbang menuju puncak gunung tempat gerbang gunung Sekte Pedang Taya berlatih, untuk memberitahu mereka yang berlatih di puncak gunung dan tidak memperhatikan fenomena aneh pedang ajaib di sini. Beberapa orang bahkan langsung memberitahu murid alam laut spiritual terkuat dari Sekte Pedang Taya, yaitu kakak senior Xiao Feng. Ketika banyak orang mendengar berita itu dan terbang menuju pedang ajaib itu, bahkan kakak senior Xiao Feng juga terbang ke sana. Jumlah potensi bawaan jiwa yang dirangsang Ye Shen telah meningkat menjadi lebih dari 900, dan dengan gila-gilaan bergerak menuju 1000. Ketika dia melihat garis-garis biru pada pedang dewa itu telah mencapai hampir 1000, kakak senior Xiao Feng yang terbang di atasnya berdiri di udara, mulutnya terbuka lebar karena terkejut. Awalnya dia mendengar dari rekan-rekan muridnya yang telah menyampaikan pesan kepadanya bahwa seseorang di pedang dewa telah melampaui catatan potensi bawaan jiwanya saat itu, dan dia sudah sangat terkejut saat itu. Sekarang dia berada di samping pedang dewa dan melihat garis-garis biru pada pedang dewa dengan matanya sendiri, dia tidak pernah menyangka bahwa catatannya akan dilampaui begitu banyak sekaligus. Siapa yang ada di pedang dewa? Potensi bawaan jiwa orang ini jauh lebih kuat dariku. Sebagai murid jenius dari Sekte Pedang Taya kelas 3, dan sekarang kultivator pedang paling kuat di alam laut spiritual Sekte Pedang Taya, Xiao Feng merasakan kejutan yang tak terlukiskan di hatinya ketika menghadapi seseorang yang lebih berbakat darinya. Namun setelah keterkejutan itu, Xiao Feng merasa semakin tidak mau menerimanya. Jumlah potensi bawaan jiwa tinggi, yang hanya berarti potensinya besar, tetapi itu tidak mewakili kekuatan yang sebenarnya. Jika orang ini adalah seorang pejuang di alam laut roh, aku pasti akan menantangnya saat dia menggunakan pedang ilahi untuk melihat apa kekuatan aslinya. Tidak hanya para pejuang di alam laut roh seperti Xiao Feng yang memiliki ide untuk menantang, tetapi juga para pejuang di alam ki sejati dan alam suandan di bumi dan di kehampaan, semuanya menatap badan pedang ilahi. Jenius. Apakah itu jenius dari Sekte Pedang Tayaku, atau jenius lainnya? Dia dapat menciptakan keajaiban potensi bawaan jiwa. Tidak peduli apa, selama dia berada di level yang sama denganku, aku akan menantangnya setelah dia menggunakan pedang ilahi. Sekte Pedang Taya adalah sekte yang sangat kuat. Di sekte seperti itu, para pengikut di dalamnya semuanya adalah orang-orang yang sombong dan angkuh. Ketika mereka melihat seorang jenius yang kuat muncul, tentu saja banyak orang tidak akan dapat menahan keinginan untuk bersaing dengannya. Hanya ketika mereka benar-benar kewalahan oleh bakat, potensi, dan kekuatan mereka, mereka akan benar-benar mengenali para jenius lainnya. Semakin tinggi jumlah potensi bawaan jiwa yang dirangsang Ye Shen pada badan pedang ilahi, semakin kuat gagasan untuk menantang orang-orang ini. 1100. Waktu berlalu. Pada pedang ajaib, garis-garis biru potensi bawaan jiwa Ye Shen semakin meningkat. Ketika garis-garis biru yang dirangsang Ye Shen dalam pedang ajaib mencapai 1300, bahkan melampaui rekor tertinggi 1235 garis biru yang ditetapkan oleh 9 pedang orang suci surgawi dalam catatan pedang ajaib dari seluruh Sekte Pedang Taya, seluruh Sekte Pedang Taya terkejut. Pada akhirnya, bukan hanya para murid Sekte Pedang Taya yang memperhatikan pedang ajaib, tetapi bahkan orang-orang kuat dari alam orang suci surgawi, para tetua dan tetua tertinggi, semuanya terbang ke pedang ajaib. Ketika mereka terbang, mereka melihat bahwa penatua tertinggi Xiao juga ada di sini, dan bahkan mendengar dari penatua tertinggi Xiao bahwa orang yang berada di pedang ajaib itu adalah seorang remaja alam Linghai dari luar sekte. Ketika berita itu menyebar, seluruh Sekte Pedang Taya mendidih. Pada akhirnya, selusin pembudidaya pedang alam laut spiritual terkuat dari seluruh Sekte Pedang Taya semuanya berkumpul bersama, menunggu bocah alam laut spiritual dari sekte luar ini keluar dari pedang ajaib, untuk melihat penampilan asli bocah itu, dan bahkan untuk melakukan pertukaran nyata dengannya. Tepat ketika sosok-sosok itu tiba di kehampaan di luar pedang ajaib, di lentera hijau Jalan Purba, Ye Shen telah berjalan melewati lentera hijau ke 1532, merangsang 1532 sinar potensi bawaan jiwa. Ye Shen sekarang telah melampaui kinerja Mu Qingqing di lentera hijau Jalan Purba.
Ini membuat Mu Qingqing di luar, matanya cerah. Pada saat ini, Ye Shen sama sekali tidak merasa lelah, dia juga tidak merasa bahwa dia telah mencapai batas potensi bawaan jiwanya. Dia masih berjalan maju, dan lentera hijau masih memancarkan sinar cahaya, menembaki jiwanya, merangsang jumlah potensi bawaan jiwanya. Melampaui Xiao Meng dari kuil orang suci kedua istana orang suci surgawi. Melampaui Lin Yue dari kuil orang suci pertama istana orang suci surgawi. Di istana orang suci surgawi, ada juga banyak jenius yang telah datang ke pedang ilahi dan memasuki Dao Qingdeng purba. Jumlah potensi bawaan jiwa mereka tidak tercatat dalam catatan pedang ilahi, tetapi Penatua Xiao dan banyak orang suci surgawi dari sekte pedang Taya mengetahui hal-hal ini. Ketika melihat bahwa potensi bawaan jiwa Ye Shen melebihi 2000, Penatua Xiao dan orang suci surgawi ini tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dengan keterkejutan di mata mereka. Dari pandangan ini, Ye Shen akan memecahkan banyak rekor dan terus berjuang untuk titik potensi bawaan jiwa yang lebih tinggi. Tidak akan melampaui Tuan Istana Yuanli. Pada akhirnya, beberapa orang suci surgawi bahkan secara tidak sadar memiliki pikiran seperti itu di benak mereka. Namun, begitu pikiran ini muncul, mereka langsung menyingkirkannya dari benak mereka. Palace Master Yuanli, orang macam apa itu? Itu adalah eksistensi paling kuat di seluruh Heavenly Saint Palace, tokoh teratas di seluruh benua Savage, dan pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam surgawi Saint akhir. Bagi orang seperti itu, potensi bawaan jiwanya tentu luar biasa. Jika dia bahkan dapat melampaui Palace Master Yuanli dalam hal potensi bawaan jiwa, itu berarti pencapaiannya di masa depan mungkin lebih kuat dari Palace Master Yuanli. Berapa banyak orang di benua Savage yang dapat melakukan ini? Tentu saja. Orang suci surgawi ini tidak percaya bahwa potensi bawaan jiwa bocah lelaki di depan mereka ini dapat dibandingkan dengan Palace Master Yuanli. 2300, 2500, 2800. Ketika jumlah jiwa bawaan Ye Shen yang muncul di pedang ilahi semakin mendekati jumlah 3865 dari Master Istana Yuanli, Tetua Xiao Taisang, Mu Qingqing dan para orang suci surgawi ini sudah tergantung di udara. Mereka tidak percaya bahwa Ye Shen dapat melampaui Master Istana Yuanli sebelumnya, tetapi melihat situasi ini, itu sangat mungkin terjadi. Pada saat ini, Tetua Xiao Taisang dan yang lainnya memiliki perasaan yang sangat rumit di hati mereka. Mereka berharap Ye Shen dapat menciptakan keajaiban dan memecahkan rekor Master Istana Yuanli saat itu, tetapi mereka juga sedikit takut bahwa rekor baru akan lahir, terutama ketika itu lahir pada anak laki-laki yang begitu muda. Dalam suasana hati mereka yang rumit, jumlah potensi bawaan jiwa yang dirangsang Ye Shen melampaui 3000 penghalang. 3000 potensi bawaan jiwa. Bahkan jika semua orang yang telah memasuki pedang ilahi Dao Qingdeng purba ditambahkan bersama-sama, tidak hanya sekte pedang Taya, tetapi bahkan orang-orang kuat dari Istana Tiansheng, hanya Master Istana Yuanli yang telah melampaui hasil ini. Hal ini benar-benar mengejutkan Penatua Xiao Taisang dan yang lainnya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Shen benar-benar memiliki potensi yang begitu besar dalam potensi bawaan jiwa, dan ruang yang begitu dalam untuk dijelajahi. Elder Xiao dan yang lainnya tahu tentang pencapaian Palace Master Yuanli, dan mereka masih memiliki jejak catatan terakhir di hati mereka, tetapi murid-murid sekte pedang Taya yang tak terhitung jumlahnya benar-benar gila. Sebelumnya, ketika Ye Shen melampaui catatan Nine Sword Heavenly Saint dalam Divine Sword Record dari sekte pedang Taya, para murid ini sudah terkejut. Sekarang, jumlah potensi bawaan jiwa Ye Shen telah mencapai 3000, yang lebih dari 2 kali lipat dari Nine Sword Heavenly Saint yang paling kuat. Ini membuat para murid sekte pedang Taya benar-benar mandek. Jumlah potensi bawaan jiwa ini secara langsung menunjukkan bahwa pemuda di pedang ilahi akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan hanya dengan mempraktikkan metode rahasia jiwa. Dia bahkan dapat secara langsung melampaui Nine Sword Heavenly Saint dan menjadi lebih kuat daripada Nine Sword Heavenly Saint. Para murid sekte pedang Taya ini jatuh ke dalam stagnasi dan kegilaan. Elder Xiao, Mu Qingqing, dan para orang suci surgawi dari sekte pedang Taya melihat jumlah potensi bawaan jiwa Ye Shen bergerak menuju tingkat yang lebih tinggi, menuju catatan Master Istana Yuanli, dan hati mereka terkatung-katung. 3.300, 3.500. Ketika melihat bahwa potensi bawaan jiwa Ye Shen telah mencapai 3.600, Grand Elder Xiao hampir tidak dapat bernapas.
Dia tidak tahu bagaimana dia harus memperlakukan Ye Sen jika Ye Sen memecahkan rekor Master Istana Yuanli. Dia mungkin harus melaporkannya kepada Master Istana Yuanli sendiri. Tidak hanya Grand Elder Xiao dalam kondisi pikiran yang rumit, tetapi Mu Qingqing dan beberapa orang suci surgawi lainnya juga memiliki ribuan pikiran dalam benak mereka. Ledakan. Tepat ketika mereka memikirkan ribuan pikiran, jumlah garis biru di seluruh pedang akhirnya mandek perlahan dalam pertumbuhan yang gila. Pada akhirnya, mandek di 3726. 3726 lebih dari 100 kurang dari 3865 milik Master Istana Yuanli. Melihat hasil ini, entah mengapa, Tetua Agung Xiao dan yang lainnya menghela napas lega, sementara Mu Qingqing, dengan mata liciknya menoleh, tak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya. Tetua Xiao dan yang lainnya mengetahui catatan kepala Istana Yuanli, dan mereka masih bisa tetap tenang. Namun, hasil ini menyebabkan banyak diskusi di kehampaan di luar seluruh pedang ilahi, di antara murid-murid sekte pedang Taya yang tak terhitung jumlahnya. 3726 potensi bawaan jiwa. Ini adalah pencapaian pertama yang dilihat oleh para murid sekte pedang Taya ini dengan mata kepala mereka sendiri. Jumlah potensi bawaan jiwa Ye Sen di luar pedang ilahi akhirnya berhenti. Di dalam pedang ilahi, dalam formasi 18 manik angin, cahaya Qian di luar badan Ye Sen tidak lagi melesat keluar. Namun, yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa Ye Sen masih bergerak maju dalam lentera hijau jalan purba saat ini, dan masih ada potensi bawaan jiwa yang dirangsang. Dan potensi bawaan jiwanya yang sebenarnya telah melampaui 3865 dari Master Istana Yuanli saat ini, dan menembus ke level 4000. Ledakan. Pada saat ini, suara tua di puncak pedang ilahi bergetar. Dapat juga dilihat bahwa bayangan tua berdiri di puncak pedang ilahi. Pemuda ini benar-benar telah menciptakan keajaiban. Dia mungkin benar-benar memiliki potensi untuk melampaui penghalang 5000 dao dan memenuhi persyaratan dasar untuk mempraktikkan kode rahasia utara. Memikirkan hal ini, bayangan tua itu sedikit gelisah. Akhirnya, tatapan bayangan tua itu melintasi pedang ajaib dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di luar pedang ajaib, pada Penatua Xiao dan para murid sekte pedang Taya. Ada terlalu banyak orang di sini. Pemuda ini mungkin seseorang yang akan membantuku di masa depan. Potensi jiwanya yang sebenarnya tidak dapat diungkapkan. Menunjukkan lebih dari 3000 dao sudah cukup bagi orang-orang ini untuk menghargainya. Terlalu tinggi belum tentu merupakan hal yang baik bagi pertumbuhan pemuda ini di masa depan. Hal itu dapat menyebabkan banyak orang merasa iri. Biarkan aku melihat di mana batas sebenarnya dari pemuda ini. Pada akhirnya, tatapan bayangan tua itu kembali ke Ye Sen di lampu hijau jalan purba. Jika dia dapat mencapai jumlah 5000 dao dari potensi bawaan jiwa, maka aku akan muncul untuk menemuinya. Ini juga akan menjadi pertama kalinya aku melihat seseorang dari dunia bawah ini dalam lebih dari 3000 tahun. Bayangan tua itu bergumam pada dirinya sendiri, tetapi matanya yang menatap Ye Sen penuh dengan harapan. Pedang menyembunyikan batasan, di lentera hijau jalan purba. Setelah merangsang potensi bawaan jiwa hingga 4000, Ye Sen merasa bahwa seluruh jiwanya tampak menyala. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Ye Sen dapat merasakan bahwa alasan mengapa dia bisa sampai pada titik ini dan terus-menerus merangsang potensi bawaan jiwanya pasti terkait dengan fusi jiwanya sebelumnya, dan pasti terkait dengan menara Dewa Bintang yang membawanya ke benua liar ini. Lanjutkan. Teruskan. Ye Sen juga ingin melihat berapa jumlah potensi bawaan jiwa terakhirnya yang dapat dicapai. Ketika seluruh jiwanya benar-benar menyala dan dia memahami semua potensi bawaannya, seperti apa bentuknya. Dengan pemikiran ini, Ye Sen melangkah lebih dalam ke lentera hijau jalan purba. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada awalnya, sinar cahaya yang menembus badan Ye Sen dan merangsang jumlah potensi bawaan jiwa Ye Sen hanya berwarna biru muda. Ketika Ye Sen melangkah ke dalam 4000 potensi bawaan jiwanya, sinar lampu hijau langsung berubah dari biru muda menjadi biru tua. Di bawah penerangan sinar biru tua ini, seluruh jiwa Ye Sen memancarkan cahaya biru yang sangat aneh. 4300, 4600, 4900. Penantian bayangan tua itu tidak sia-sia. Di bawah tatapannya yang penuh harap, Ye Sen akhirnya melangkah ke saat potensi bawaan jiwanya mencapai 5000. Ketika jiwa Ye Sen memancarkan cahaya ke 5000,
bayangan tua di atas pedang ajaib, wajah aneh yang dibentuk oleh pola pedang yang tak berujung, penuh dengan kejutan. Jumlah potensi bawaan jiwa, 5.000. Ini adalah orang pertama yang dia temui setelah menunggu selama ribuan tahun, dan yang potensi bawaan jiwanya mencapai tingkat ini. Setelah mencapai level potensi bawaan jiwa ini, seseorang akan memenuhi kualifikasi dasar untuk mempraktikkan kode rahasia utara dari klan utara tempat bayangan lama berada. Setelah mempraktikkan kode rahasia utara, selama seseorang berlatih hingga level keempat, bahkan jika seseorang belum mencapai ranah dewa sejati langit void, seseorang dapat langsung mengangkat dan menggunakan pedang suci sepanjang 10.000 meter ini, dan bahkan langsung kembali ke dunia roh kecil dan klan utara dengan pedang suci. Bagaimana mungkin ini tidak membuat bayangan tua yang telah menunggu begitu lama menjadi sangat gembira. Baru setelah pikirannya gelisah selama puluhan napas, bayangan tua itu perlahan-lahan menenangkan suasana hatinya yang gembira. Ketika dia melihat Ye Sen lagi, matanya tidak lagi dipenuhi dengan harapan, tetapi dengan pengakuan yang nyata. Pemuda ini sudah menjadi seseorang yang akan memberinya bantuan besar, jadi tentu saja dia harus sangat mengenalinya. 5.000 potensi bawaan jiwa. Jumlah potensi bawaan jiwa ini mudah bagi anak-anak klan dewa untuk mencapai level ini. Pemuda ini dapat mencapai level seperti itu di alam bawah. Potensi bawaan jiwanya sungguh luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sudah ditakdirkan bahwa aku memiliki harapan untuk kembali ke dunia spiritual kecil lagi. Ledakan. Pada titik ini, bayangan tua itu meraih dengan tangannya yang besar, dan sebuah gulungan atlas yang memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung muncul di telapak tangannya. Buku Rahasia Laut Utara. Ini adalah buku rahasia Laut Utara yang dipraktikkan oleh guru di masa lalu. Aku akan memberikannya kepada pemuda ini segera setelah dia menghentikan lampu hijau. Dia baru berusia 15 tahun, tetapi dia dapat berlatih ke tahap tengah alam laut roh di alam kinya. Aku telah mengamati bahwa dia telah mempraktikkan keterampilan eksternal yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki potensi bawaan jiwa yang luar biasa, yang membuat cara yang tidak dapat dijelaskan untuk memiliki semua senjata ilahi padanya. Jika dia mempraktikkan buku rahasia Laut Utara, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berlatih ke tingkat keempat. Dalam 10 tahun, atau mungkin kurang dari 10 tahun, dia bisa membawa pedang ajaib dan aku pergi dari sini. Bayangan tua itu meraih atlas cahaya ilahi yang tak berujung buku rahasia Laut Utara dengan satu tangan, dan menatap Ye Sen yang telah melampaui potensi bawaan jiwa dan masih berjalan maju dalam lampu hijau jalan purba. 5.500, 6.700. Pada akhirnya, tanpa ada yang tahu, di bawah pengawasan bayangan tua itu, potensi bawaan jiwa Ye Sen berhenti di angka 6.933. Ye Sen akhirnya mengetahui bahwa jiwanya memiliki potensi bawaan sebesar 6.933. Ini lebih dari 3.000 lebih banyak dari 3.865 potensi bawaan jiwa yang telah diukur oleh penguasa Istana Yuanli dari Istana Tiansheng di lampu hijau Jalan Purba. Angka ini hanya diketahui oleh bayangan tua itu. Jika angka ini disebarkan, bukan hanya murid-murid Sekte Pedang Taya yang akan menjadi gila, tetapi juga Istana Tiansheng yang paling kuat di seluruh wilayah tengah, dan bahkan 3 penguasa Istana-Istana Tiansheng, yang akan menjadi gila. 6.933. Ye Sen melihat ke dalam jiwanya, dan dia bisa merasakan bahwa dia sekarang memiliki banyak pemahaman tentang jiwanya. Di masa lalu, dia tidak tahu tentang potensi bawaan jiwanya, tetapi sekarang, bahkan jika dia tidak tahu situasi orang lain, dia merasa bahwa potensi bawaan jiwanya pasti luar biasa. Karena Ye Sen bisa merasakan bahwa kedalaman lampu hijau Jalan Purba yang dia injak seharusnya menjadi kedalaman yang belum pernah dicapai oleh siapapun. Tepat ketika potensi bawaan jiwa sepenuhnya menyala, dan Ye Sen melangkah maju lagi, tidak ada lagi cahaya hijau yang menyinari jiwa. Tepat ketika Ye Sen sedang menunggu untuk dikeluarkan dari batasan tersembunyi ini dan kembali ke badannya. Sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga Ye Sen, "Halo, anak muda, namamu Ye Sen." Suara, sebenarnya ada suara di pedang ajaib ini, di lampu hijau purba. Dalam keterkejutan Ye Sen, dia melihat bahwa semua cahaya lampu hijau purba di depannya bersinar dengan gila-gilaan, seolah-olah memancarkan cahaya pedang ajaib yang tak berujung, dan saat semua cahaya bersinar dengan gila-gilaan, batasan lampu hijau purba itu tampaknya terkoyak, dan sebuah bayangan tua tiba-tiba muncul di depan Ye Sen. Bayangan tua ini adalah orang yang baru saja berbicara kepadanya.
Bayangan tua ini adalah suara lama yang menemukan keberadaan Feng Ling di puncak pedang ajaib dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat ekspresi terkejut Ye Sen, bayangan tua itu tersenyum pada Ye Sen dan berkata dengan lembut, "Halo, Ye Sen, kamu bisa memanggilku roh pedang ajaib." Ledakan, ledakan, ledakan. Seolah-olah melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang, setelah ledakan fluktuasi jiwa Ye Sen kembali ke dasar pedang ajaib, di badan utama formasi 18 manik angin. Pada saat ini, di dalam formasi 18 manik angin, sinar cahaya aneh yang menyelimuti Ye Sen belum menghilang. Menurut praktik yang biasa, sinar cahaya aneh pada orang lain yang memasuki lentera hijau jalan purba tidak akan sepenuhnya menghilang sampai 1 hari kemudian. Sinar cahaya aneh ini memiliki kekuatan besar, dan tidak seorang pun dapat menyentuhnya, apalagi orang-orang di dalamnya. Menurut catatan pedang ilahi dari Sekte Pedang Taya, itu mungkin untuk melindungi orang-orang yang memasuki area terlarang yang tersembunyi. Ye Sen duduk bersila di dalam sinar cahaya aneh itu. Banyak murid Sekte Pedang Taya yang telah mengelilinginya di formasi 18 manik angin telah pergi setelah dikejutkan oleh jumlah jiwa dan jiwa potensial bawaan Ye Sen dan melihat bahwa Ye Sen telah menyelesaikan ujian jumlah jiwa dan jiwa potensial bawaannya. Hanya 3 atau 5 orang yang masih berlatih di formasi 18 manik angin. Tampaknya mereka ingin menunggu Ye Sen keluar dari sinar cahaya aneh itu dan berbicara dengannya. Saat jiwa Ye Sen kembali ke badannya, sebelum dia membuka matanya, jiwanya sudah melihat situasi di sekitarnya. Pada saat yang sama, suara Feng Ling muncul di benak Ye Sen, "Ye Sen, kemana kamu pergi tadi? Kamu menarik perhatian banyak orang." Feng Ling sangat terkejut, karena jiwa Ye Sen pergi selama 3 jam. Selama periode ini, dia tidak dapat menghubungi Ye Sen tidak peduli seberapa keras dia mencoba, yang membuatnya sangat khawatir. Kemudian, ketika dia melihat para pengikut Sekte Pedang Taya terkejut dan kagum, dia samar-samar mendengar bahwa itu terkait dengan batasan tersembunyi dari pedang ajaib, yang membuatnya merasa sedikit lega. Namun, kekuatan yang bahkan tidak dapat dia temukan ini, kekuatan yang dapat mengambil jiwa Ye Sen, mengejutkan Feng Ling. Mendengar keraguan Feng Ling, jiwa Ye Sen bergerak dan memasuki rumah Yulan. Dia tersenyum lembut pada Feng Ling, "Senior Feng Ling, saya baru saja pergi ke batasan aneh dan bertemu dengan seorang senior yang datang dari dunia roh kecil seperti Anda." "Ah," kata-kata Ye Sen mengejutkan Feng Ling. Seorang senior yang datang dari dunia roh kecil seperti dia. Ada orang seperti itu di pedang ajaib ini. Feng Ling sangat terkejut. Ye Sen juga teringat bayangan tua yang muncul di depannya di lampu hijau jalan purba dan apa yang dikatakan bayangan tua itu kepadanya. Ye Sen melihat jiwanya lagi. Ada peta tersembunyi yang memancarkan cahaya ilahi yang tak berujung. Peta ini yang bahkan tidak dirasakan Feng Ling adalah persis apa yang diberikan bayangan tua itu kepadanya ketika dia meninggalkan lampu hijau jalan purba. Buku Rahasia Laut Utara, Roh Pedang Ajaib, Senior Roh Pedang. Percayakan, percayakan, tingkat keempat Buku Rahasia Laut Utara, datanglah ke pedang ajaib dan ambil pedang ajaib itu. Memikirkan hal-hal ini, Ye Sen, seperti Feng Ling, belum sepenuhnya pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh hal-hal ini. "Senior Feng Ling, aku baru saja menembus batasan yang tidak dapat dijelaskan di pedang ajaib, dan akhirnya melihat roh pedang ajaib ini, roh pedang ajaib." Ye Sen berbicara perlahan dan memberitahu Feng Ling apa yang terjadi di lampu hijau jalan purba. Ketika mendengar Ye Sen mengatakan bahwa masih ada roh pedang di pedang ajaib ini, dan bahwa roh pedang itu tidak pernah bertemu siapapun selama lebih dari 3000 tahun, bahkan Feng Ling sangat terkejut. Ketika dia mendengar bahwa roh pedang itu, seperti yang dia duga, benar-benar dari klan kegelapan utara di antara 6 klan purba di dunia roh kecil, dan karena pemilik pedang ajaib ini bertarung dengan lawan dari klan Dewa Darah, dia akhirnya jatuh di sini, dan roh serta dewanya terluka, dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk kembali ke dunia roh kecil. Feng Ling menghela nafas seolah-olah dia merasakan hal yang sama. Akhirnya, ketika dia mendengar bahwa roh pedang ajaib datang menemui Ye Sen dan meminta Ye Sen untuk membawanya kembali ke dunia roh kecil di masa depan, dan memberi Ye Sen satu set rahasia kultivasi yang sangat kuat, Feng Ling bahkan lebih bersemangat. Dia tidak salah, Ye Sen benar-benar pria yang sangat beruntung. Dia akan pergi ke istana Tiansheng, tetapi hanya dengan datang ke Sekte Pedang Taya, dia benar-benar dapat menemukan kesempatan seperti itu. Meskipun dia tidak tahu apa itu Buku Rahasia Kegelapan Utara,
Itu adalah sesuatu yang diberikan roh pedang dari pedang ajaib itu kepada Ye Shen secara pribadi, dan roh pedang ini adalah roh artefak yang lengkap, tidak seperti Feng Ling, yang hanya satu dari ribuan bulu burung phoenix dari artefak kipas Dewa Es dan Salju. Roh pedang ini bahkan lebih kuat daripada Feng Ling. Feng Ling tentu tahu betapa berharganya kesempatan yang diperoleh Ye Shen. Bersambung.